humble itu diajarin tuh di Kompas TV gitu loh. Abis itu gue masuk ke FAS, Tokiku. Jadi itu sombong. Enggak Hilang humble. enggak dong. Jadi Enggak gue dong. nih. Dan hebatnya tuh Suci tuh salah satu hero produk Kompas TV lah ya. Iya, hero banget itu. Bener-bener. Nah pada saat itu gue open mic bareng sama Chandra Chansai, Gary, Ge Pamungkas, Oke, iya. Kang Dika, Ya, Radika Radika Jamil. Jamil. Iya. Gue sebagai talent koordinator, asal kalian tahu ya, dulu tuh Suci tuh penontonnya bayaran. Dibayar satu orang tuh. Kan gue BMT 1 waktu itu kan. BMT tuh apa? Coba lu Oh, jelasin dulu. BMT itu Broadcast Management Trainee. Dia programnya HRD-nya Kompas TV waktu itu buat rekrutmen. Tapi nggak Kayak tahu, MT Management lah ya gitu ya. nggak semasa depan itu. Lo nge-vape enggak ya? Nggak apa-apa, lu malu ini mah. Tapi ini konten lo. Jadi gini nih Be, Itu udah ke-record bang? maksud kedatangan gue kesini udah. Oh dari tadi itu udah nge-record? Dia Udah. tuh nge-record semua obrolan kita selama ini. Biar kayak di TV nasional. Syuting ini syuting. Duh, bang kita tuh kan biasa belakang layar ya. Ini tuh apa sih konsepnya sebenarnya? Justru itu. Gue dijebak. Iya anjir. Justru itu kita kan bertiga di dunia kreatif ya. Dan masing-masing punya konsep segala macamnya kan. Ini dalam rangka membangun mimpi sebenarnya. Oke. Iya kan. Mau mimpi siapa dulu nih? Lalu deh. Gue sih Udah on, audio udah nyala semua, tinggal mulai. Oke. Ya lo tahu kan Steve Jobs dengan Apple-nya, benar. Bill Gates dengan Microsoft-nya, siapa lagi Jeff Bezos dengan Amazon-nya kan. Iya betul. Mereka bertiga tuh memulai dari garasi mereka. Anjir ini memulai dari rumah Ini biasa. gue mulai dari rumah orang. Bahkan garasi aja lu gak punya. Mulai apa kan? Gila lu dimanfaatin gue lu. Masalahnya ini kalaupun ini videonya bagus, ini bakal jadi beban buat video gue berikutnya. Tiba berarti kita harus jadi tolak ukur. Iya benar-benar. Benchmark. Di mana lagi gue bisa ngedapetin tempat sebagus ini sama talent serame ini sih. Sulit. Terlalu dipuji bang. Iya benar anjir. Enggak dari dulu emang kerjanya nyusahin kita banget. Ya Allah iya lagi. Jadi ini dalam rangka membangun mimpi sebenarnya. Channel YouTube gue tuh kan sebelumnya Enggak punya kan? ada tapi seadanya gitu. Oke. Kayak traveling, Oke. road trip gitu. Dulu zaman-zamannya pandemi tuh channel gue kalau searching Jakarta Medan pasti keluar gue. Oh, Gitu. emang iya? Iya. Jalan kaki lu. Udah kaki. Mekah itu mah. Saking, maksudnya saking orang-orang amazed-nya gitu. Masuk Oh, terowongan. kaki Enggak. kan. Jadi sempat meledak di situ naiknya gitu. Jadi sekarang ada berapa subscribernya nih Udah. kalau boleh tahu nih? 1.300 lah. Lumayan. Berarti 1.000 orang. Iya. Bakal nonton gitu 1.000 orang. Makanya niche-nya ini beda lagi nanti. Oke. Oke. Niche-nya dari jalan-jalan, road trip, Ini Sekarang podcast. Oke. Kayak ngebangun niche lagi kan. Oke. Sebenarnya target gua ya 7 orang nonton gua bakal lanjut sih. Anjir. 7 orang doang. Iya. Ini kita berdua nih kita nonton nih. Lu berdua. Istri lo, Nah. Kenan. Nah, 2 orang lagi nih. Lu jebak nanti siapa? Lo Tidur share lagi. aja. Aja, Setiap kamu iya. WhatsApp. Pasti kan mereka ngeklik tuh. Lanjut. Bagus. Lanjut berarti benar. Kemarin kan ngechat lo bareng-bareng tuh. Lo Hmm. udah duluan. Hmm. Enggak ada progres nih di luar negeri mulu gua lihat kan. Anjay. Sibuk busy. Iya, lo di Indonesia enggak? Udah bias. Wah, alhamdulillah langsung bisa kan. Bisa nggak? Bisa dua-duanya. Kenapa nggak kita sikatin? Benar. Gitu. Jadi ringan aja sebenarnya. Iya. Kayak ini belum tahu kan nama kontennya apa kan? Enggak. Enggak lah anjir apaan? Gue aja bingung. Jadi- Di brief enggak apa enggak? Iya, apa? Harus ngapain? Jangan kan lu, gue aja nggak tahu nih kamera masih roll apa enggak. Karena batu baterainya aja tuh. Iya anjir, masih dicas. Iya juga ya, gue tahu dari mana nih kamera roll apa enggak ya? Enggak Nggak ada lampunya lagi. Lu nggak ngecek apa anjir gimana sih? Gak ada tandanya. Tuh dia udah coba. Sebenarnya gue nyari keyword yang mudah-mudah aja buat di YouTube. Oke. BTS. Oh. Behind the scene. Apa sih? Bukan. BTS apa? Kayak K-pop. Bukan. Apa? Banyak- Bantuan tunai sosial. BLT. BLT. BTS tuh bukan. Terus siapa? Oh. Kayak contohnya, lu astronot ya?
Bukan lah. Terus siapa? Oh, Yes. Bagus. Oke. Ya ternyata. Kan gua selama ini yang Iya, Lu itu selama ini makan lama banget gitu ya. pantesan dipilih, makanya sambil mikir ngancel apa ya. Jadi kan nanti di SEO-nya kan muncul kan. Iya. BTS apa nih Iya, gitu. Yes, bukan. Bukan, tapi Terus siapa? Oh iya, Terus bukan, siapa? terus siapa? Iya, Gitu. oke. Nanti beda orang beda lagi pertanyaannya. Kayak, Oke. oh artis ya? Bukan, terus siapa? Oke. Nah, kalau berdua artis jadi gue gak mungkin nanya itu kan. Iya benar. Artis. Artis. Kan udah di depan kamera. Siapa dulu nih? Ya terserah kita apa aja. Gimana Masa kita sih? juga suruh mikir? Iya. Udah dijebak suruh mikir. Suruh mikir. Gimana? Lo aja berdua ngobrol, gue nonton gini aja kan. Lu nanti aja nontonnya. Kalau diedit. Iya, kalau diedit tuh biar dia kita udah pulang. Jujur ya, semoga teman gue berikutnya. Kalau ada. Ada lagi yang Ada. lagi. Iya. Nah nanti kan ada nih, ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau bingung berarti gue balik lagi kan. Saya telepon lagi ya. Iya tuh. Balik lagi. Oke dah, kita mulai dari BS dulu ya. Oke. Be, menurut lo MBG gimana sih, Be? Aduh. Udah berhenti diadu aja, kalau gitu berhenti diadu semua ya. Gue aja yang pertanyaannya BG. Hah? BG. Udah berhenti diadu aja. Beas tuh kan bukan nama asli ya. Bukan. Lo mau sebutin nama asli apa enggak? Enggak apa-apa Oh. sih. Nama asli gue juga bagus-bagus aja. Nah, siapa tuh? Jennifer. Jennifer. Jenny. Nah, Mendingan bukan. panggil Jenny gak sih daripada Beas? Iya lagi. Iya Jadi lagi. kalau misalkan dia di jalan ketemu nih, lo panggilnya Jenny. Nah, Jenny. pasti gue ngeliat. Jenny, ya. Gak tengok ya. Nah, Haristi. Haristi Regiana Pratiwi, panjang nama gue. Kenapa dipanggil Beas tuh? Wah anjir itu gila. Balik ke zaman kuliah sih sebenarnya. Beas tuh Oh, dari kuliah bukan dari panggilan Bukan dari rumah. kecil. Bukan dari Enggak, kecil. bukan dari kecil. Oh. Di rumah tuh gue dipanggil Giana. Oh Giana, Nana Giana. Giana. Oh yang emailnya Nana cute itu dulu. iya kan? Zaman. Tapi sekarang juga masih Of cute. course. Jadi namanya Beas Always. cute. Dulu namanya Nana cute. Tapi daripada Giana dengan Beas ya. Ya kan? Ini kan, Iya. makanya nempel kan. Dan Bener-bener. semua orang main nama Beas loh. Bener. Iya makanya. Beas Jadi tuh bahasa Sunda kan? Sunda. Beas artinya beras. Oh literally beras. Iya pokoknya beras aja katanya. Itu tuh gara-gara gue pas ospek coy. Iya. Terus Oh, coba beras. Pas Iya, zaman iya. ospek semua orang tuh harus punya nama masing-masing. Nama Jadi panggilan. nama panggilan dipanggil gitu. Jadi gue dikasih sama teman-temanku namanya Beas. Oh, dan lo tuh nggak even milih nama lo. Enggak milih coy. Oh. Enggak milih tapi nempel sampai sekarang. Loh, Bahkan Gak ada yang menasbikan lu gue panggil Beas aja deh gitu. Ya itu dari ya itu temennya. dari temen gue. Maksudnya dia nggak declare panggil gue Beas aja. Iya. Dengan tulisan Z ya, bukan S ya. Nah awal tuh harusnya pakai S. Tapi awal gue anjir Beas S banget nih pakai Z deh. Bang, padahal sebenarnya pakai X bagus. Beas. Beas. Terus dari S ke Z itu lo ke Dukcapil nggak? Ngurus nama, ganti akte gitu. Enggak presiden. Jauh ya. Beas pakai Z. Gue kira tuh panggilan rumah. Enggak, di rumah gue dipanggil Giana. Oke. Cantik nama gue. Iya sih. Cantik ya orangnya. Iya, Benar makanya kan, cantik ya orangnya. Nah, kita tuh dulu kan di Kompas, sebutin aja lah ya, Kompas TV kan. Nggak langsung deket. Iyalah. Ini sekarang juga enggak Iya, ya. marah Lo banget. jangan GR ya. Makanya gue Gitu, ntar teman-teman lo gitu juga. Ntar gue ajakin nggak ada yang mau. kita Saiful kalau cuma butuhnya doang guys, dia pindah rumah aja nggak ngasih tahu. kasih tahu guys, sudah dia datang cuma sekali setahun halal bihalal. Ntar Makanya giliran tambahin. kita ada ngumpul dia waktu WhatsApp, kok nggak ngajak-ngajak? Iya. Kita aja nggak tahu dia di mana. Lu kan masuk Kompas 2012. Lalu Dia masih hidup dilalatin. iya masih hidup lalu 2012 kan. Lu datang nggak ke, gue lupa gedungnya apa di Bandung tuh. Datang anjir, itu gue Lu kesana. ke situ loh. Iya, Lu Iya situ sama juga? gue juga. sama. Gue juga dari situ berawal dari Ya, Unpad. kita sangkatan BMT 5 Itu angkat, itu di Unpad ya? Di Unpad itu di DU Unpad DU. Nah, gue kan ngebantuin juga. Emang iya ada? Ada gue situ. Gak lihat lagi kita ya anjir. Enggak lu kayak jadi campers ya? Iya benar. Iya.
lagi gue lihat anjir. Jadi si PA serba bisa ini kan diperbudak ya waktu itu ya. Karena kan karyawannya juga minim ya guys. Jadi siapa aja yang ada mau Ini- sikat. gitu. Jadi campers yang udah ahli mana mau nanganin Gitu doang. Iya. rekrutmen buat casting kan. Juga. Jadi siapa nih PA yang bisa? Nah gue yang bisa ini ditugasin lah ke sana. Oh. Tuh yang gue inget tuh gue Firandi juga Mm. nginep di Amaris. Itu selalu ya. Nah, selalu. banget kan lu pasti kan. Iya. Iya, lu biasanya Oh, Airy oke. room, Airy room. Ke situ Terus buat nanganin castingnya. Yang gue inget itu siapa ya news reporter yang siapa? Mita. iya Mita sama Ya, di Bandung siapa lagi? Siapa lagi ya? ada pokoknya yang news lah pokoknya. Kan Terus gue castingnya. Terus? Gue kira tuh cuma news doang. Ternyata kan banyak, rame. rame banget. semua divisi Iya. buat BMT 5. Iya. Kan gue BMT 1 waktu itu kan. BMT itu apa? Coba lu Oh. jelasin dulu. Jelas dulu. BMT itu Broadcast Management Trainee. Dia Hmm. programnya HRD-nya Kompas TV waktu itu buat Hmm. rekrutmen. Tapi Kayak nggak MT tahu Management lah ya gitu ya. nggak semasa depan itu. Udah gue naikin. Ya, Udah hancurin lagi. orang gue dibilang waktu itu. Jadi teman-teman di sini emang ada embel-embel manajemen trainee-nya. Tapi ini Tapi gak ada di training anjir. Masuk Tapi gak doang. akan jadi manajemen. Gak akan menjadi manajemen. Gak ada. Gak ada. Yang penting masuk. Cuman lu cuman di manage aja gitu mentalnya. Bener-bener. gitu ini buat rekrutan kelima gitu kan. Heeh. Gue kesana dan ternyata alhamdulillahnya ketemu kalian gitu kan. Enggak, kita Enggak, gak belum ketemu. Nggak langsung emang Mungkin kita lihat-lihatan dari jauh aja. Tadi gue bilang gue bahkan gak lihat lu. Iya. gue di bagian news. Oh. Iya, kan kita itu. entertain Gue dulu. lupa sehari apa 2 hari ya? Itu ya? 2 hari. 2 hari 2 hari tuh, kan? Iya, 2 hari. Gue kesana hamin 2 berarti 4 hari gue diperbudak tuh. Lumayan, harusnya dapat bonus tau. Dapat Nah kan lu dapet DRK ya Bang. kan dapat. Iya, ya lumayan lah. Iya. Dapat. Betulnya kita bertiga teman satu kantor dulu Kompas TV. Jangan jelekin ya. Gue Enggak, Enggak, maksudnya bagus. Gila gue mah happy banget tau. Iya, gue kalau Sampai- nggak ada Kompas TV nggak akan ada Nggak akan di ada. Sampai vlog sekarang- ini gue. Betul. Nggak ada. gue masih sayang sama Kompas TV. Gue juga. Gue juga. Cuman kecil banget, bang. Iya nanti editornya ngedit loh. Iya udah. Biarin biar kerja. Gue juga kan gitu kan. Biar ada tim gitu kesannya, biar ada tim. Iya juga lagi, nggak apa-apa. 2012 lo masuk itu langsung bareng. Maksudnya bareng-bareng dicemplungin apa ada gelombangnya dulu sih? Saya ada kelasnya nggak sih kalian? Enggak langsung sih. Kita bareng satu Bareng, BMT, satu BMT. cuman divisinya beda. Kalau gue Betul. tuh dulu talent koordinator, kalau Bes tuh dulu kreatif. Betul. Gitu. Masuknya duluan gue tanggal 9 April, Bes seminggu setelahnya ya. Iya berapa setelahnya karena gue mau liburan dulu. Belum masuk udah liburan. Iya gue konsepnya gitu bang selalu gitu masuk Iya, kantor iya, mana iya. gue harus happy dulu. Gue inget lo ketemu lo tuh di program Hidden Paradise. Emang iya? Lo orang gue gak pernah megang Hidden Paradise. Oke salah. Parah banget kan? Orang di riset dulu diinget-inget. Iya, makanya. Masa lo gak pernah Hidden Paradise? Gak pernah anjir. Hidden Paradise mah Sama Kidut. Army. Oh iya. Tuh itu bukan Kidut juga Army. Hidut pernah. Bentar doang kan di awal kan? Hidut itu 2 episode sekali berangkat. Iya iya Yang ke Belitung kan dia. Iya, Natuna. Iya 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 Natuna benar. Yang Jadi pulangnya dia- dia bawa batu kan? Benar. Jadi yang pas lo baru masuk itu, Heeh. dia baru pulang. Iya Ah, benar. benar. Sosmed. Sosmed. Iya. Betul. Oh, di satu sosmed. program. Satu Ya, waktu program. itu Satu Pas program. pas gue Wah, udah bukannya K21. K20 K20. K21. K24 nih, apotik. Oh iya K20 udah bang. K20 udah. K20 dulu. K20 udah pas sosmed tuh. K20. K20 dulu. Iya. Iya itu K20 K20 mah baru-baru pas udah Pokoknya bubar. kita tuh bareng pas produsernya Mbak Eci bang. Iya. Iya. betul. Kan gue dari dulu. Ya dari benar. awal, Nah dari kalau kecil. gue kan dulu geng stand up dulu nih sama Mijo, sama Oh. Banola gitu. Kan kita nih sebagai anak yang bisa dipindah kemana aja nih, sama kakak Kipi tuh dipindah-pindahin nih. Di rolling. Dicobain Biar terus semuanya nih. dicobain. Heeh. Tapi lu tau gak stand up itu yang nyeblosin siapa? Jeblosin apa nih? Stand up comedy. Heeh. Suci lah. Heeh. Yang jeblosin terus jadi sebuah program. Siapa? Ide siapa? Itu siapa? Ide siapa dan siapanya lah gitu. Enggak. Pertama kali. Siapa? Kita mah Oke. taunya Mas Indra Yudhistira. Yang tahu ya. Tahu. Kan Kan kita bilang yang kita tahu. Iya, doang. iya, iya. Kan kita nggak tahu di belakangnya gimana. Benar. Gue. Emang iya bang? Tapi lo gak pernah pegang dari awal sampai cabut. Wah bang, Serius. bang harusnya lu sekarang udah di puncak di sana.
Harusnya sih sekarang udah menuju puncak. Ya bang, Bang, sumpah bang, ini kita baru tahu Mungkin- makanya anjir. di raker ya. Iya. Masih bikin program di raker ya. Di raker itu kan kita ngajuin ya. Jadi di Iya. raker itu kan rapat kerja. Heeh. Kalau di TV itu kita dibagi kelompok. Iya, Iya. disuruh Masing-masing disuruh mikirin program. mikirin ngajuin program. program. Nah, gua dengan Mas Tezar, Heeh. Oh, lu sama langsung dedengkotnya. Oh. sebenarnya nih ide Mas Tezar sebenarnya. Oh, jangan ngaku-ngaku lo. Tadi lu gimana nih? Terus Terus lu. Dulu terus. Mas Tezar nih pertama bilang ke gua, Mm-mm. lo tahu stand up comedy kan? Tahu Mas, ya di luar negeri sih rame, gue bilang kan. Mm. Gue sebutin yang sering gue lihat di Hmm. luar negeri, Dan Cook. Terus ya udah kita bikin gitu ya. Dan, maksudnya Kok lu? Ya. Mm-mm. kayaknya kurang oke nih Mas gitu. Enggak, gue nggak berani bilang gitu lah. Gue kayak Berani lo tau nih pas skrip kayak gue. Iya nanti ya. Jadi ya, dari situ Mas Tezar bilang, lo siapin alat, kita mau ngambil daminya. Mm-mm. Oke. Gitu. Ini gue cerita nih. Iya, kita juga baru tahu nih anjir. Mm. Jadi raker itu kan harus ada dummy projectnya ya. Iya, dulu project. Kalau program lain mungkin bisa reenactment atau pengadegan di lokasi ya. Iya. Kalau ini kan agak sulit. Ya udah gue nyiapin alat buat ke comedy cafe, tau nggak? Oh, Ya. iya, tahu. Punya siapa tuh? Om Papa Ramon. Papana, Nah. iya, Papana. itu. Terus gue siapin alat ke warehouse, siapin kameramen terhebat gitu kan. Siapa tuh? Gokil. Dia sendiri. Dia kameramennya, dia editingnya, dia soundnya. Karena buat dummy. Iya, karena buat dummy. Kalau makan dia juga dapat duit. Iya, benar. Ada gue, Mas Sakti, Mas Yanto, Cuntet kalau nggak salah ya. Oh, macam Cuntet kan Oh, iya, salah satu the pada best. rasanya. Iya. best. Nah bertiga itu lah malam-malam kucuk ke Ke comedy cafe. Kemang ya kalau nggak salah ya. Heeh. Nggak tahu Gue dulu gue. belum tahu Jakarta lagi. Terus. Ke comedy cafe. Ya udah ngobrol sama Om Ramonnya itu. Gue nggak tahu apa yang diomongin. Intinya kita mau ngambil syuting dummy di sini. Kita izin. Kita nanti naruh kamera di situ, naruh kamera sini segala macam. Oke. Ini mau Oke. kita ajuin jadi sebuah program Oke. di Kompas TV gitu lah kan. Oke. Itu gue lupa Rabu malam kalau nggak salah. Ya udah saat jamnya tiba tuh mereka perform. Emang. Iya, open mic kan. Open Iya, mic. emang ada jadwalnya kan. Iya. Heeh. Dari situlah muncul bibit Asep. Nggak tahu. Oh. Asep itu dari situ. Itu doang sih yang gue tahu. Sisanya lu nggak terkenal. Sisanya nggak, karyawan dia, Oh. ada yang emang nongkrong situ gitu. Jadi yang jadi dummy justru Asep tuh waktu itu. Iya, Di awal tuh Asep. Asep. Asep dan beberapa orang lah gitu kan Iya, dipilih iya, banyak lah tuh kan. Ah. masuk editing. Oke. Gue juga dong. Pastinya. Gue milihin file nih siapa yang lucu nih. Heeh. Kan. Udah Belum ada zamannya kreatif ya? ada. Kreatif siapa? Gak ada, lu juga. Iya, dia juga. Apa itu ya? Diperes sebenarnya. Tapi kan sekarang jadi hebat. Udah, kan? udah. Semua bisa. Request grafis segala macam semua. Heeh. Sampai sekarang tuh file masih ada di hard disk gue tuh. Bisa Jadi kenang-kenangan gue. Anjir pertama coy soalnya. Tarereret, itu ya lu juga pilih soal itu. Nah itu bukan. Oh. Masuklah ke raker. Oh, oke. Ya, Mas Cesar, kita akan mencoba mengajukan program ini stand comedy segala macam. Kita sudah mengambil contoh gitu, Anjir, bikinin dummy di nih. play. Nggak ada yang ketawa. Udah. Mungkin lucu, Tapi tapi enggak. vibes di zaman itu tuh Iya. nggak banget. Belum kenal. Iya. Nggak banget gitu. Lucu kalau emang segmen passion lo di situ, tapi buat zaman itu mungkin nggak ya. Karena nggak semua orang tuh terbiasa di Terbiasa. sana. Iya. 2011 kalau nggak salah. Iya, terus belum kita masuk kan berarti kan? Masuk, udah selesai di play komentarnya. Siapa yang komentar? Gue cerita dulu ya. Ah. Gue cerita dulu. Ini tuh bukan komedi Indonesia banget. Anjir. Wow. Ya orang Indonesia nggak ketawa ini gimana mau nyaingin OVJ gitu kan. Ush. Oh, kiblatnya masih itu. Iya Iya. kan dulu emang komedi OVJ banget, extravaganza. Iya. Heeh. Sketsa ya. Terus pertahanan kita, iya karena ini hitungannya smart comedy Mm. Hmm. gitu kan, tanpa slapstick,
yang komedi kritik tuh. Enggak, ini kayaknya nggak akan berkembang di Indonesia. Gila. Pindah ke TV sebelah dia bikin. Tararararat. Karena udah sukses di TV. Oh Iya. iya. Bikin lah di TV sebelah. Gila, itu tuh berarti pionir banget ya di awal banget. Iya. Bisa jadi sampai kayak sekarang orang-orang Sebenarnya Mas Tesar keren. Iya, Mas Tessa. Benar. Tapi akhirnya kan ditolak kan? Iya. Ditolak. Nah, kok bisa jadi tuh gimana tuh? Nah, itu ditolak tuh, nggak lanjut lah, sempet Berarti lo nggak ada dapat duit dong? redup dulu. Kan kalau dapat programnya Kan biasanya ada dapat duit kalau menang. Bang, kita berapa kali menang, Bang? Iya. Iya, pada Iya. saat itu lo nggak dapat, tapi Enggak. diambil idenya. Karena ada revisi. Oh. Kan sempet redup nih. Ah. Nggak tahu ya, mungkin Mas Tezar fight lagi mungkin ke dalam. Iya. Akhirnya gue berangkat lagi buat yang kedua kalinya. Komedi kafe lagi. Harusnya menurut gue ganti kafe ya. Berangkat lagi. Kali ini mungkin briefnya lebih serius kali ya. Oke. Ya, siapin materinya. Pokoknya lebih Biar lucu deh, biar proper, lucu iya. gitu. Terus lebih relate sama masyarakat kali ya Indonesia. sama penontonnya juga. Penonton ya. Lu kalau mau ketawa aja, jangan tahan gitu. Akhirnya dipropos lagi, kedua baru jebol. Gitu. Dengan konsep lomba ini. Dan tadinya gue nggak tahu perubahan konsep lomba itu Tadinya open mic gimana. doang, Tadinya open mic. Cuma kan dulu udah ada Metro ya kalau nggak salah ya. Metro udah duluan soalnya kayaknya. Iya, benar. Terus gue nggak tahu perubahan itu ke audisi jadi apa, dan gue nggak tahu apa ya janji apa yang diberikan ke Om Raymond. Mungkin sempat selek apa gimana, gue nggak tahu lah. Gitu. Dan akhirnya bermunculan figur-figur seperti Panji. Padahal tadinya dari si Om Gitu. itu. Ramon Papana. Karena kan kalau kita mau ngadain apa ya project atau campaign kan butuh figur kan. Iya, benar. Ini nggak apa-apa ya kita bongkar dapur ya. Iya, Apalah. bukan dapur kita. Iya. Udah bukan dapur kita. Makanya bermunculan lah dari pemilihan MC siapa yang cocok. Tapi itu berarti yang milih orang Kompas Orang pure. Kompas, ya. Kompas ya, benar. Radit, Panji. Berarti mereka nggak mendeklar, Pandi kita yang Bro. menunjuk gitu kan? Nggak tahu ya kalau di sana di luar ya. Cuma kan yang orang tahu kan Bapak stand up kan Panji, benar. Radit, Iya, founder iya, lah, iya, istilahnya founder. founder. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Iya, tapi memang mereka yang ada Yang di dipilih. awal-awal. Dan emang mereka sebagai face-nya kan. Betul. Brand ambassador-nya lah. Iya. Benar. Gitu. Nah itu jalan kan, oke kita jalan sebagai audisi, dipindahin lah gue. Oh ini ceritanya cerita sakit hatinya guys. Jadi tujuannya Tujuannya pengen Tujuannya bilang nih. Klarifikasi. Dipindahin ke program apa? Hidden Hidden Paradise. Iya. Dibuat bang. Pindahin. Langsung. Pindahin. Guys, Hidden Paradise itu adalah program yang kalian keliling Indonesia nyari-cari destinasi indah gitu loh. Iya, yang hidden banget Yang loh, hidden mobilnya. banget, mau saking hiddennya tuh ada orang nggak tahu dan Iya. dia langsung ke situ. Ini biar Dulu- nggak ikutan nih gitu. Jauh. Jauh banget itu, jauh banget. Dimutasinya tuh jauh banget. My Trip Adventure dulu belum ada. Nggak Belum ada. ada. Pas dipindahin, oke, stand up comedy akan jalan dengan konsep audisi. Kayak idol, gue bilang. Iya. Tapi lo dipindahin ke tim. Wow, it's hurt. Oke. Sakit nggak bang? Pada saat itu lu sakit hati nggak bang? Sering terjadi. Nggak sakit sih, cuma gue nggak tahu di balik politiknya itu apa gitu. Iya. Iya kan? Kan gue bisa dibilang dulu pegangan lah. Oh, Ya salah kan? satu ya. Bukan pegangan sih, karena lo lebih kayak yes man. Iya, kayak apa aja Oh, iya. aja Iya, jadi iya. editor iye, Jadi jadi yes terus man. iye. Alhamdulillah beres kan, udah makin Iya, ditugasin. benar, tuh. Benar. Itulah, alhamdulillah kan membuka lapangan pekerjaan buat Iya, banyak benar. orang. Banyak, Gila, iya, sampai iya. sekarang loh, Bang. Tapi stand up itu juga yang membawa gue bisa gabung sama Kompas sih dulu. Iya. Gue tuh dulu kalau ditanya emang ya jalan Tuhan ya, balik lagi ya. Pertama kali tuh gue tahu stand up tuh dari temen gue. Jadi gue udah nonton tuh yang di Metro yang TV sebelah Iya. itu, open mic gitu. Gue out of nowhere gue ketemu sama teman SD waktu zaman gue masih kuliah. Ketemu lah, ngobrol
karena kan gue memang orangnya ceplos-ceplos kan. Terus dia Iya. tiba-tiba ngomong gini, lo kayak lucu deh kalau jadi stand up komedian gitu. Terus emang iya bisa, ikutan aja katanya open mic nih di Bobber dulu gue di Bandung. Iya benar. Gue kenal nih sama sekretaris stand up Indo Bandung, Iya. katanya gitu. Ntar gue kenalin nih, dikenalin lah gue. Terus Mm-mm. gue dulu kan zaman Twitter kan. Nah, Terus gue terus dia bilang yaudah datang aja ke Bobber, nanti kamu lihat nonton dulu. nonton Nanti iya. baru minggu kedua ikutan open mic gitu. Udah nih. Nah pada saat itu gue open mic bareng sama Chandra Chansay, Gary, Ge Pamungkas, Oke iya. Dika, Kang Dika, Ya, Dika Radika Radika Jamil, Jamil. Iya. Reno Fenadi, tahun berapa itu? 2011 akhir lah. Iya. Sama Gilang Baskara, Udah Boris semua ya? Bokir, Buset, Ukus, dulu senior tuh bareng tuh satu Iya. open mic. Gue cuma open mic Mhm. sekali, terus ikutan lah si Kompas Fair ini karena gue dulu iya, jobless ya saya. Kompas Fair. Abis kelulusan belum dapat kerja. Nah di Kompas Fair pertanyaan HRD-nya itu adalah, kamu tahu stand up comedy nggak? Gue dengan sotonya walaupun gue baru open mic sekali, gue bilang tahu. Siapa yang kamu tahu? Gue sebutin tuh Uus, Ge Pamungkas, Raditya Dika, gitu-gitu deh. Temen open mic Temen ya. open mic. Gue inget banget tuh dulu Gilbas datang hujan-hujan dari kampus tuh, dia mau open mic tuh di Bobber. Sampai sekarang kalau misalnya ketemu kayak, ih dulu kok temen open mic gitu. Gue cuma open mic sekali, terus habis itu, oh kamu tahu ya, iya saya juga nonton kok Suci 1. Kamu nonton siapa? Nonton Kang dulu gue bareng Kang Isman juga. Terus gue bilang ketemu sama Asep, Rian Adriandi, Ernest, lo kan gitu, iya suka nonton ini gitu. Oh kamu tahu, emang kamu stand up juga gitu? Iya sih suka open mic. Mulai nih. Caranya langsung masuk. Tapi maksudnya itu, padahal gue tadinya nggak tahu, maksudnya nggak tahu ada komunitas di Bandung. Gue tahu apa itu stand up comedy, konsepnya gue tahu, tapi gue nggak tahu ada komunitas itu di Bandung. Dan pertama kali ketemu sama teman SD yang nggak pernah silaturahmi, tiba-tiba gue silaturahmi ditunjukkan ke situ. Beberapa minggu kemudian gue dapat pekerjaan yang membahas itu, padahal sebelumnya gue menganggur hampir 1 tahun. Gue udah nyoba ngelamar kesana kemari, makanya begitu ditawar dengan gaji secukupnya, gue iya, karena gue nganggurnya udah lama. Iya benar-benar. Gitu. Berapa itu? 2011 No, Agustus. ya wisuda November kan? Iya, sama dong kita. enggak, gue wisuda Agustus pas bulan Ramadan dulu. Oh, gue November. Gue udah April gue udah lulus. Kompas Fair tuh bulan apa ya? Gue lupa. Maret Ya karena kan? April itu Iya, masuk. Maret. Ya Gue pokoknya udah mau setahun deh tuh gue nganggur. Pas ditanya tahu stand up comedy, tahu. Terus ditanya kan, terus ditanya, dan untungnya gue nggak berbohong, gue tahu siapa aja stand up Indo Bandung. Dan pada saat itu audisi Suci 2 udah mau masuk tuh di season 2 tuh Sucinya. Pada saat itu anak-anak yang kepilih adalah orang-orang yang waktu itu open mic bareng gue, Bang. Jadi dia datang ke Kompas, Lucu terus banget. kayak Wita di sini gitu. Gue jadi kayak Naik dong, derajat lu naik ya. kayak bener kan, Gue nih. bener kan, gue tuh ikutan open mic kok gitu. Padahal cuma sekali, dan ya gitu pokoknya kayak, oh memang udah harus kayak gitu ya jalannya ya. Jalannya udah gitu sih. Kalau dipikir-pikir sekarang, iya ya, kenapa gue dulu ngelamar ke salah satu perusahaan rokok nggak diterima, ke bank nggak diterima, Iya. ke travel nggak diterima, ya memang harus Ternyata dunia lo di sini. Iya gitu. Dan hebatnya tuh Suci tuh salah satu hero produk Kompas TV lah ya. Iya, hero banget itu. Bener-bener. Sampai sekarang bahkan masih ada. Ratingnya tuh Naik tinggi. terus ya setiap Tinggi ada terus. ya. Lo pernah megang itu, Be? Pernah megang Suci gue. Suci berapa? Dari 2 ya kita masuk ya berarti ya? Apa 1 akhir ya? 2 ya? Dari 2, 3 yang gue fokus banget tuh sebenarnya di 3. Langsung megang. Gue pokoknya pertama masuk Kompas itu langsung diceburin di Suci. Bener. Nggak tahu nih entah kenapa komedi ya dulu dapetnya aja, aneh banget aja kayak komedi kata gue. Hidup kita sudah pura komedi. Tapi pokoknya di awal itu Bang, gue ngerjain itu Suci comic action. Jadi semuanya gitu tuh comic action. Comic action juga gue pegang. Terus Alarian tuh pegang Army ya kalau nggak salah ya dulu tuh ya. Iya. Alarian. Nah tapi gue pegang comic action tuh dulu tuh. Terus sampai Kelakar. Iya. Semua program gue komedi jadi di Semua awal-awal gue kayak komedi semua emang kenapa Iya lagi. makanya gue juga bingung. Dari situ lo dapat banyak link ya? Oh banyak Ya lah, kan? kenalan tuh banyak banget. Siapa? Boris? Oh iya Bu, Ya kan? iya semua teman-teman Suci 3 kan? Suci dua. Suci 2 dari Suci Boris 2. Suci 2 ya? Oh. 2, pokoknya dari Suci 2 3 kalau 1 kan kenal karena maksudnya mereka udah
yang jadi jurinya juga, Iya. jadi apanya juga gitu, jadi pada kenal juga kan. Komedi buddy lah apa Iya, segala komedi macam. buddy gitu. Ada banget tuh masanya Keren ya. motongin materi-materi mereka lah atau apalah, anjir ada banget lah Nah, masa itu. kalau cuma ya buat kita yang di belakang layar ya. Hmm. Kalau idol itu kan nonton idol nih, Nonton, iya. nyanyinya jelek, jadi lucu kan? Mm-mm. Kayak, anjing suaranya jelek banget nih, kayak cuma Iya. terhibur ya. Hmm. Kalau lu pas motong durasi yang gak lucu, ekspresi lu gimana? Gue katain aku kayak Apaan sih nih? gue katain lu tau deh, gue di ruang editing ya, gue tonton dia kayak anjing tolong, anjir lah, capek banget nih gue nonton karena maksudnya Panjang harus semua iya, ditonton karena kan. kan gini kan, maksudnya di stand up itu kan ada rumusnya juga kan, Ada, gitu kan? iya. Ada formulanya gitu loh. Jadi Hmm. dia harus set up dulu dan baru punchline atau Punchline. apa gitu. Nah, gue tuh harus nonton dulu tuh di mana gue harus bisa motong nih materinya gitu. Anjing kok nggak lucu, gue bingung banget motong di mana. Karena salah motong malah jadi gak lucu. Jadi Iya, nggak lucu, iya. betul gitu dia. Gue kayak brengsek gitu. Tapi kan itu ini ya, apa namanya, kendala-kendala yang kalian hadapi. Iya ya. betul. Gue sebagai talent koordinator, asal kalian tahu ya, dulu tuh Suci tuh penontonnya bayaran. Dibayar satu orang tuh. Kita itu waktu itu di Usmar Ismail yang kecil banget ya, yang kayaknya berapa 200 orang juga udah penuh. Iya. Suatu ketika hujan badai, penonton bayaran kita nggak datang. Yang ada cuman ada 20 orang datang dari 150 penonton bayaran kalau nggak salah. Gue basah-basah ya. Iya, karena banjir bang. Gini-gini muka. Iya. Dan udah gak jelas wajahnya kan. Mana kita kalau dapet penonton yang wajahnya kurang oke tuh dimarahin sama kameramen. Karena mereka nggak tahu mau nyorot siapa. Buat buangan gambar gitu. Iya. Kalau yang depan lucu tuh harus ada yang ketawa gitu. Nah, gitu. Benar, Makanya dulu tuh ada grade-nya, grade A, Iya, grade iya. B, sampai grade Z deh pokoknya. Jadi ada yang harganya 125 sampai harganya 25 harganya tuh penonton Biasanya tuh grade A bayaran. cuma kayak 10 orang aja deh gitu Iya, ya. kita paling depan tuh yang syuting-syuting cantik-cantik. Iya, 10 iya. orang aja deh, taruh depan tuh. Paling depan ini A nih gitu. Bahkan kalau grade A-nya yang kurang A aja tuh kita yang kena marah. Lo gimana sih penonton kok mukanya nggak grade A gitu kan. Nah, terus dulu di Usmar Ismail tuh nggak ada yang datang. Terus akhirnya kita talent koordinator ditugaskanlah oleh atasan kita untuk mencari penonton. Kita datengin ke orang-orang yang nongkrong di Pas Seval, fest ya, pas di fest ya, Pas Fest, yang lagi pada makan, kita samperin satu orang kayak, ayo mbak mau nonton stand up komedi nggak? Jawaban mereka cuman kayak apa itu? Apa itu stand up comedy? Mereka nggak tahu coy stand up komedi itu apa. Sampai akhirnya gue kemarin nonton Suci 12 Grand Final, dan sekarang selama Suci 12 Kompas TV tuh sekarang memberlakukan tiketing. Jadi Iya. orang yang mau nonton tuh bayar. Iya. Betul, Kalau betul. dulu kita yang ngebayar, sekarang kita yang dibayar. Gue Iya, kayak betul. wah Keren banget. Ada lah bangganya ya. Sampai sold out tuh sekarang. Iya, Bayar bener, dan sold out. terus. Keren banget. Gila. Dari lo Suci itu lo merasa nggak jalan keramaian itu anjing gue megang Suci nih. Wih. Pada saat itu. Iya. Di saat Kan? bang, di Di saat saat itu justru nggak, maksudnya gini, gue karena hero program lagi ya, Iya, tapi capeknya ada bang, pasti. capek. Lu Pasti. ada di titik kayak anjir, gue gak mau ngerjain program ini lagi, ada. Karena kan dia tappingnya tiap Rabu ya. kalau Tiap nggak Rabu, betul. salah. Tayang Sabtu malam. Iya. Terus ada ininya juga, soalnya ada diary gitu-gitu loh. Oh, ada apa? Ada stand up video- diary-nya. Video pengantarnya ya. Iya, jadi kan tayangnya nggak cuma yang si show-nya Iya. doang. iya, yang kelas-kelas mereka. Oh iya Itu tuh di rumah ada, tuh. iya. Rumah Permata Hijau. Kan harus ada ininya juga, Iya. VT-VT-nya kan. activity-nya gitu. Tapi waktu itu kreatifnya maksudnya lumayan rame. Maksudnya ya kan kita anak baru nih dulu ya. Nah, kita juga punya senior-senior kita lah nih Ya. itu gitu kan. Ada Bowo, ada Pirosa dulu. Iya, kan. mereka. Heeh. Jadi kan Suci itu berapa orang sih? 13 ya? 13 deh, iya. 13 kan. Itu dipecah seminggu satu kan. Iya, Dan itu setiap minggu. ya kan? Ada, iya benar. Apanya? Ada. Oh, yang keluarnya. runningnya. Jadi lo Rabu ini tapping, Sabtu tayang. Iya. Gitu. Rabu depan tapping lagi buat Gitu. Iya. Enggak berhenti tuh. Jadi Lanjut terus. iya benar. 7 hari tuh kita bener-bener ngurusin Suci ya. Iya, ngurusin orang itu 7 hari anjir. Ngurusin diri sendiri jadi enggak ada. Ngurusin tiket pesawat, ngurusin telepon misterius. Gue dulu nunggu banget tuh siapa nih yang dapat dipilih 11 orang, nanti ditelepon ya gitu, kita yang telepon. Oh, lu nelfon itu? Kakak Ida sih. Maksudnya divisi talent Iya, gitu. itu ya.
Kalau gue mungkin suaranya jadi kayak Debt Collector ya. Jangan dia deh gitu. Oh, disangka mau nagih. Jadi Kakak Ida tuh yang manis suaranya. Nah, habis itu lo pindah ke Nah, gue tuh lumayan ditempatin di beberapa program gitu loh Bang. Jadi maksudnya pas gue ngerjain Suci pun gue tetap kayak ngerjain konser gitu loh. Nyambi ya. Nyambi. Terus kayak masih, nah mulai tuh kayak ditempatin gue punya program sendiri kan, tadi ada comic action, ada kelakar tuh gantian-gantian tuh biasanya. Terus sampai saat lo melepas perkomedian itu. Perkomedian even gue ketemu lu aja masih ngerjainnya sosmed Bang. Sosmed juga basicnya komedi kan. Komedi sama 11-12 komedi juga, tapi gue sempat ngerjain kayak Chinese Fun. Wah, itu lumayan seru ya. Itu seru, tapi itu nggak lama sih, itu nggak lama. Waktu itu kalau nggak salah bukan. Karena timnya nggak seru. Hah? Gimana? Tadi apanya nggak seru? Seru. Kok ada di situ? Seru, tapi nggak lama emang. Nah, tapi setelah itu gue ngerjainnya yang lama tuh kuliner. Cocok. Jadi gue waktu itu ngerjain resep rahasia bersama Pilih lagi. Jadi komedian. Nah, yang lama itu gue pindah ke resep rahasia. Sampai ada di titik kayak capek makan gitu loh. Sumpah, Beas ada di titik capek makan ketika ngerjain resep rahasia, coy. Kayak karena sehari itu nggak percaya. karena sehari itu kita syuting nih. Kita syuting kadang ngerjain berapa ya? 2 episode lah sekali jalan gitu kan, berapa hari. Itu sehari kita bisa datang ke 3 sampai 4 tempat. Ya kan makan mulu kan. Iya. Sampai dia kayak anjir makan lagi kita nih. Terus karena kalau udah nyampe di sana kita nggak mungkin nggak makan, kita pasti disuguhi. Iya benar. Jadi kayak mau nggak mau makan lagi nih kita nih. Apalagi resto kan pasti bangga didatengin ya. Bangga bangga banget. Banyak disajiin. Makanya kayak disajiin gitu makanya. Nah itu lumayan lama tuh gue ngerjain si resep rahasia. Nah baru akhirnya pindah ngerjain itu sosmed kita. Oh sempet. Gue kira sosmed itu baru 11-12 ya. Sosmed baru 11-12 tuh. Tapi sosmed kita lumayan wah itu gila tuh itu juga tulang punggung tuh sempat menjadi tulang punggung. Itu program yang benar-benar kita build dari nol banget itu dari hasil itu lagi juga raker kan. Itu raker. Itu kita dapat duit ya Bang, raker ya. Dapat raker. Jadi nggak sakit-sakit hati apa kalau ibu jalan dipindahin ya. Dan nggak dipindahin tim. Iya benar. Kita lumayan sering menang raker. Iya. Lumayan sering menang raker ya kita ya. Konsep banget sih kan. Konsep banget. Kayak semua dari musiknya yang gue pilih terus kayak bayi kita dah gitu. Bayi banget sih itu bisa gue bilang program paling gue sayang. Anjir. Iya. Sosmed tuh program paling gue sayang. Karena kalau resep rahasia gue ngelanjutin. Itu ngelanjutin. Maksudnya stand up pun gue juga bukan yang dari awal gitu kan, dan bukan maksudnya rame lah kreatif juga. Nah di sosmed ini benar-benar gue yang bikin dari awal mau kayak gimana bentukannya semuanya itu dari gue. Jadi kayak maksudnya dari gue sama ya maksudnya kita bareng ya sama tim ya. Tapi maksudnya penuh lah gue di sana gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa tuh baby gue. Dari mulai casting host kan, lu inget ya? Casting host. Siapa aja yang lo inget casting host? Lupa kan lo? Lupa lagi. Tapi ya pasti kan, tapi nggak banyak Bang. Nggak banyak emang. Cuma orangnya punya nama semua. Spesifik gitu. Iya. Indra Bekti. Bekti pernah ya? Pernah. Iya Bekti pernah. Oh iya lagi. Kenapa kita pilih Ringo ya waktu itu ya? Karena anti mainstream aja. Ringo kan enggak jadi host juga. Kita pernah pilih si Jamie itu beda lagi ya Bang ya? Jamie siapa? Jamie Aditya itu beda program ya. Beda. Itu buat K20. Iya benar K20. Apa tuh? Siapa? Pocong siapa? Arif. Oh Arif Muhammad itu juga pernah. Ikut casting. Iya benar. Satu lagi yang anchor senior. Siapa tapi pindah ke infotainment siapa? Oh, Jeremy. Teti, cowok itu juga pernah. Itu ikut casting. Kita tuh sosmed itu intinya kalau nggak salah 2 season ya. Iya. 2 season, yang pertama itu seasonnya sama Ringo Agus Rahman. Terus habis itu yang kedua itu sama Indra Herlambang. Betul. Tapi sosmed itu juga memberatkan buat talent koordinator. Betul, ya? Karena berat sekali. Susah banget nyari talent yang mau jadi bintang tamu. Katanya kita pernah ditolak dengan alasan kita nggak mau ambil program yang menggibah. jadi guys, sosmed itu intinya tuh kita ngebahas apapun yang lagi tren lah atau apapun postingan dari si
selebriti atau apalah. Jadi sebelum ada Lambe Tura tuh kita udah pernah punya Iya. program itu gitu loh. Jadi Jadi- kayak apa ya? Belum ada tuh yang lain program. Belum ada. Kita yang pertama lah. Jadi premisnya tuh kita men-screen capture postingan Betul. di Instagram terutama zaman itu. Kita screen capture ke layar besar gitu. Itu dikomenin rame-rame aja gitu. Iya. Nah itu yang dibilang katanya kita nggak mau menggibah. Padahal nggak gibah lah itu. Tapi kayak buat itu intinya. Padahal nggak gibah. Lah kan kita cuma mengkomen apa yang sudah mereka upload. Benar. Dan itu kenapa Ringo itu adalah kayak Lebih netral sih waktu itu Ringo soalnya. netral dengan vibes dia yang positif. Iya. Dan itu acara pertama yang dia hostin. Iya betul, benar. betul. Baik banget ya. Baik banget. Gitu. Dan ya maksudnya sampai sekarang hubungan juga masih baik banget. Dia follow lo? Iyalah. Wih, ngeri. Nih, ini acara gue nanti di puncak karir ketika gue interview dia. Oke. Dan Apa sih siapa? maksudnya? Apa anjir tapi gue? Siapa Tapi sih? Ringo. Iya. Interview Ringo ya. Oh, sorry. Interview lu. Siapa lu? Kok gue kaget tertegun. Lu interview Ringo untuk? Ngobrol kayak gini gitu. Oh, nanti. Iya. Nantinya, impiannya. Gue lo inget gak sih kok? Enggak, acara gue mau banyak. Iya lagi. Tapi enggak sih, pasti Enggak. Ringo ini salah satu yang Ringo itu dia pernah diundang Vindes. Nah. Dia nyebut sosmed itu program yang memorable buat dia. Wih. inilah Iya. pioner-pionernya guys. Dia nyaman sama programnya, nyaman sama timnya. Timnya. Disebutin. Tapi gila, tapi kita itu sehat banget sih. Maksudnya secara syuting itu kita tawa mulu ya bang, beneran Tawa ketawa mulu. mulu, nggak ada yang Karena nggak- fun banget fun kan banget, programnya. nggak tau. Padahal kalau dari sisi kreatif ya sebenarnya itu lumayan cukup ribet. Kenapa? Karena gue harus update bahkan sebelum tapping pun syuting. Karena gua harus baru banget. Iya. Iya, harus baru banget. Tapping. Iya, jadi gue harus beneran nge-capture apa, bikin ininya semuanya gitu. Jadi kayak, tapi ya udah nggak apa, gue happy ngerjainnya gitu loh. Betul. Dan itu kan weekly apa? Gue lupa ya itu. Enggak, kita pernah ada di momen Senin, tiga- Selasa, Rabu ya? Iya, 3 kali Iya. seminggu. 3 kali seminggu berkurang, hilang. Nggak ada. Tapi itu cukup Nah. lama loh. Lama lah. Itu sebenarnya promonya sih yang gue nggak suka ya dengan kantor itu ya. Iya. Acara sebagus itu dengan packaging sebagus itu ya promonya Iya. nggak masif, Nggak masif lah. Iya. nggak se heavy rotation suci gitu loh. Iya. Iya. Benar. Itu lumayan, nggak tahu sih, gue ngeliat di zaman itu tuh lumayan jadi acuan orang juga soalnya bikin program. Jadi awal mula itu orang ngeliat kayak, loh kita pernah nggak sih kita aware kayak, anjir kok mirip program kita ya bang gitu loh. Betul, iya. Iyalah, apalagi program yang Itu. krunya cantik-cantik itu. Anjir kita sampai bikin Kita konten. udah bikinin konten. Kru TV sebelah cakep-cakep banget. Kompas TV krunya kita. Kita juga cakep. Sampai program kita ditiru-tiru, ya kan? Iya. Apa sih the comment? The comment. Comment. The comment ya. Iya. The comment. Iya, karena The Tonight Comment- Show juga. Tonight Show tuh 11-12. Iya. Oh iya, ada komen, sosmed, benar. Betul. Karena mereka tuh belum ada kan, maksudnya sosmed duluan kan ya? Sosmed Iya. duluan. Iya. Ya. Dan hostnya ring 1, bintang tamunya juga ring 1 semua Yoi. ya kan. Benar. Itu filenya masih ada di hard disk gua, masih kan? Serius banget. Masih ada di YouTube nggak sih? Udah nggak ada. Kayaknya enggak ada. Jadi katanya Kompas tuh ngapus semua waktu itu. Gua nggak ngerti gara-gara Jadi apa. legasi-legasi kita udah dihapus semua. Iya, jadi udah nggak ada. Jadi orang tuh nggak bisa Bukti nyari. nyata tuh nggak ada. Kita pernah ngerjain. Berarti orang-orang tuh taunya kayak urban legend ya? Iya. Dengerin cerita Sangkuriang tapi nggak pernah lihat Iya, Sangkuriang kayak kayak mana? apa. Iya, bener. Mana seru, mana bagus. Nggak Iya ada. apa gimana Iya. gitu. Iya lagi. Dari sosmed Ringo ke Indra Herlambang ya. Indra Lambang, betul. Indra Lambang, terus baru kita 11-12. Anehnya kita dari Ringo ke Indra tuh nggak jet lag ya. Enggak jet lag. Gila tuh dua-duanya baik banget. Dua-duanya baik banget, karakternya beda banget ya. Iya. Cara ngebawainnya beda. Tapi entah kenapa, maksudnya tiap gue brief tuh mereka tuh sangat apa ya? Aduh gampang banget lah, gue nggak repot gitu loh. Jadi kalau buat Iya. kreatif akan sangat terbantu ketika dia punya host atau talent yang benar-benar mudah lah di briefnya gitu. Jadi kita nyampeinnya tuh enak atau apa, kooperatif banget lah gitu. Jadi enak, mereka juga kok kemakan nih brief gua gitu. Tipikal Gua- artis lama gitu. Iya, lah. jadi nyampe nih briefnya. Emang kalau artis baru kenapa? Kenapa? Terus ada
adalah ada aja nggak baru mah capek. Nggak nyebut orang. Enggak. Nggak nyebut orang. Dari Terakhir Lambang bungkus ya. Bungkus. Bungkus baru kita terpecah tuh. Enggak lah. Enggak dong. Kita masih bareng. 11-12 ya? 12. Apa gua kenyus ya? Gua lupa sih kapan gua kenyus. Lah, Belum. belum itu Pak. Belum Lu ya? ke news Pak, kita udah cabut dari Iya. sana. Pak. Iya. Kita udah Kita udah bye-bye. bye. Kita udah cabut. 11-12 Bang. Panji. Sama Panji. Tapi 11-12 itu kan udah dikerjain sama dulu tuh pokoknya Mbak Vina dulu. Mbak Vina, ya benar. Dia belum Mbak Eci tuh produsernya. Oh, Mbak Vina iya, tapi iya. bareng Army. Nah, Hmm. tapi move ke kita di season 2 ya, kalau nggak salah ya. Di season 2 pindah ke kita, Tapi tapi season 4. enggak dong. Season 2. Pokoknya ganti format dikit lah. Ganti format dikit, dipegang Mbak Eci kan, bagi Mbak Eci sama kita nih. Tapi Army masih ikut sama Mbak Eci Oh. juga. Sama lu ada juga. Iya. Bareng. Iya tuh. Gitu. Kenapa Panji mundur ya? Udahan gak sih programnya waktu itu ya? Di season kan nggak dilanjut. Oh, tahu lagi gue alasannya anjir. Itu kedua belah pihak kan? Iya, kedua. Iya, kedua belah pihak. Tapi sebenarnya Yang satu demanding, yang satu bukan. makanya gue tahu lagi alasannya. Hai Mas Panji. Oh itu. Iya, gitulah. Tapi itu cukup ini loh, kemarin gue baca adalah yang ngupload di Threads gitu, yang ngebahas tentang kayak aduh gila kangen kalian nggak ada Threads ngebahas tentang kayak dulu zaman di TV gimana, gue ceritain tentang zaman TV lah. Terus ada satu orang yang bilang gue kangen banget sama programnya 11-12 pas momen Anaconda Donia. Panji Banyak banget gimmick ini program ini memang. Wah, gimmicknya banyak banget sih anjir. Ya kalau buat lo bayi lo adalah sosmed, Sosmed. buat gue bayi gue 11-12. Oh, dari awal? Dari awal. Dari awal dia, iya. Itu ada casting apa emang itu disiapin buat Panji? Disiapin buat beliau. Keren ya. Iya. Jadi nggak ada casting. Oh. Karena Seinget gue ya. emang program itu tuh juga ikut raker Bang, menang raker deh kalau nggak salah. Serius? Nggak tahu. Enggak, Enggak ya, itu enggak ya, enggak ya. Itu diciptakan untuk beliau Buat memang. beliau ya benar. Karena emang waktu itu kan ini Fallon. Jadi waktu Fallon Jimmy Fallon Ya. banget, kan versi Indonesianya Ya. siapa nih yang bisa kayak Jimmy Betul. Fallon ya? Panji Pragiwaksono. Betul. Dan Sebagai dulu- brand ambassador-nya. Iya kan relasi Kompas sama Panji kan Bagus, begini bagus, kan. bagus, Dari bagus zaman banget. Suci 1 2 dan seterusnya. Betul. Kenapa nggak dibikinin? Kenapa Iya, nggak dibikinin betul, program gitu? betul. Sebelum Mas Panji memutuskan pindah ke New York. Ya. Itu lama banget. Itu 11-12 langsung ke New York? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Lama banget. Cumika dulu kan? Iya. Udah lama banget. Gokil. Anjir, gila sih itu zaman itu sih. Gila sih Berarti maksudnya. pokoknya 11-12 itu salah satu program yang seru. Setiap kita habis syuting, orang-orang tuh nggak pulang. Nungguin kita datang cerita apa yang terjadi hari itu. Tapi anehnya tuh nungguin cerita krunya. Iya, nungguin cerita punya. Bukan di cerita acaranya, selain nungguin nasi kotak ya. Itu nungguin cerita kita. Jadi, Tapi bener-bener mereka sengaja nggak pulang. tapi itu seru banget sih maksudnya. Iya. Apa ya, kita tuh nge-build satu apa kebiasaan ya apa gimana ya. Jadi kayak Iya. bercandaan kita tuh kayak aduh kalau orang lain lihat tuh mungkin kayak jahat kali ya. Tapi ya gitu bercandaan kita aja. Tapi masih wajar lah, jahat juga. Iya, maksudnya tapi buat seru-seruan aja. Iya. Tapi semua elemen drama tuh kebagian. Iya Kebagian. benar. Wardrobe, makeup, Kena semua. artis, talent. Talent semua kena, coy. Makanya ceritanya ada aja. Ceritanya ada aja. Ceritanya ada Bisa aja. bisa anjir. Iya lah, iya ada aja lah bener. Dari mulai wah, aktif nih talent. Wardrobe tuh kena Ada. juga. Kreatif pun juga. Gila, kita ada momen kalau di kreatif tuh ya, kita bikin rundown kalau salah dibayar goceng anjir. Iya benar. Tapi kan itu kan kita syutingnya juga lumayan ngebut. Bener, tapi gua gak pernah kena sih. Gak pernah bayar goceng. Bayar 500.000. Anjir. Dari 11-12 pindah program apa pindah kantor? Kayak terakhir Enggak, lu gua 11 terakhir. terakhir 11-12 gua. Iya benar. Wah, gila. Terakhir 11-12 gua. Berarti lo nggak sempet ngerasain news? Enggak lah. Ih, beruntung banget. Memang kenapa? Gue juga enggak. itu kan pilihan hidup Bang. Gua dari awal tuh nah Iya, tau iya, nggak, iya. kerasanya itu adalah
saat 11-12 waktu itu udah mulai diselipin newsnya. Nah Iya. itu udah mulai nggak seru tuh. Maksa. Ada maksa banget. Mm-mm. Jadi ada momennya di episode udah terakhir lagi tuh, itu udah kayak anjir nih, secara kreatif tuh udah nggak se-fun dulu gitu loh. Iya. Jadi kayak oke, ada harus newsnya nih gimana ya, Iya. maksudnya kita ngemasnya masih tetap lucu tapi harus ada newsnya. Tapi menurut gua tuh lumayan agak mengekang gitu loh. Jadi gua mikir kayak nggak gue nih kayaknya nih news gini nih gitu. Makanya lo putusan untuk pindah kantor. Pindah kantor. Oh, lebih ke F&B ya. Iya, bener. Iya bener. Iya, gue lumayan enggak, tapi gue pindah kantor sih menurut gue lumayan agak ini juga sih. Karena gue tahu TV udah mulai tinggalin zaman itu. Ya. Digital tuh lagi naik banget kan. Jadi kayak Baru mulai naik banget. Nah, sebagai anak yang lumayan mengikuti perkembangan itu ya. Jadi gue kayak wah, kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak? Terus gue pernah megang program kuliner juga. Ya udah gue masuknya ke cocok. Kokiku TV. Berarti dari Kompas tuh berarti 2016 loh. Terakhir 2015 15 ke Kokiku ya. Kokiku ya. Lu inget gak? Kita tuh pernah atau dulu sering bekerja dengan nama-nama besar. Mm-mm. Kayak Panji, Ringo, segala macam. Mm. Ada satu titik saat kita megang sosmed, Mm. itu kita langsung koordinasi sama Deddy Corbuzier. Bos gua bang dulu bang, gila. Gua ada di Gue inget di Orange Studio. gila. Bang itu di titik dia cocok loh sama gua loh. Dia Harusnya lu juga sekarang Oh, jadi iya. itu tahu Iya, punya bener. Close the Door. kalau kan selama ini ngeliatnya di Di TV TV ya. doang, iya. Itu dia dulu belum. Belum. Dulu. Baru hitam putih. Oh iya, hitam putih. Zaman hitam putih benar. Pas ngeliat di TV, ya sekeren itu ya. Iya. Pas ngeliat langsung, emang keren ya. Keren. Iya. Anjing. Dan tahu kan posisi dia sebagai apa? Tahu. Apa? Eh, Konsultan. konsultan Iya, kreatif ya. Ya, konsultan kreatif. Mm-mm. Dan kenapa dia milih itu, gue juga nggak tahu ya sebenarnya apa. Iya nggak tahu ya. Milik Apa terima. iseng posisi apa itu. gimana ya nggak tahu ya waktu itu. Dia itu kan sibuk banget. Heeh. Jadi dia terpaksa Heeh. dengan senang hati mengambil itu karena kalau nggak salah ada hubungan kuat dengan keluarga Kompas. Gitu. Oke. Makanya dia coba lah Mm-mm. waktu itu. Makanya. Tapi jujur aja ya waktu itu di momen itu kan ada gue harus discuss sama Mas Teddy kan waktu itu ya. Tapi menurut gue cukup cocok dengan Ya. dia gitu loh. Jadi kayak dan dia sangat mengapresiasi ketika kalau benar-benar bagus dia Bagus, apresiasi gitu loh. Betul. Dan di tengah gempuran program news, Hmm. Deddy Corbuzier itu yang mempertahankan sosmed tayang prime time. Iya. Iya bang. Tapi memang kalau urusan kreatif sih Om Ded Iya. ih, akrab. Itu dia oke banget sih. Oke Iya, banget. Oke banget. Ini jam berapa tayangnya? Awalnya ya. Jam Awalnya. berapa tayangnya sosmed? Jam 11 malam. Hah? Malam? Ngapain lo bayar-bayar Ringo? Gitu kan? Ngapain lo bayar-bayar Ringo buat orang nonton jam 11? Gak ada yang nonton anjir. Gue mau nih prime time. Besoknya jadi jam 7. Keren. Gila. Ya bener juga sih tapi. Iya, kan? Jadi mau masuk ya anjir. Iya bener. Langsung diubah. Makanya kalian dapat insentif banyak kan. Ayo kita mau lumayan insentif kita mah dari sosmed 11-12. Makasih ya Kompas. Iya. Ya gitu kayak kita koordinasi kayak nih Mas Ded loh. Nih Mas Ded ini artis bintang tamu kita nanti seminggu ke depan gitu. Iya. Ini siapa? Ini gue nggak tahu ganti. Ganti. ini oke gitu. Kalau sudah approval Iya dulu. benar lewat dia dulu. Tapi hasilnya oke banget. Oke. Kan dia cuma bisa ke situ seminggu sekali. Cuma kali doang ya. Dan itu digilir semua Iya produser. benar. Maju satu-satu ya. Wih. Anjir ya lagi momen itu. Programnya Ya. gila ya. Gila sih. Kebagian sih untungnya kita ya. Kebagian. Sebelum tragedi Orange ya. Iya betul. Ingat ya tragedi itu ya. Ada di depan mata saya. Iyalah, gue juga ada di sana. Ceritain nggak ya? Nggak usah. Itu agak bahaya ya. Cuma kita yang tahu. Kayak bahkan dianya juga lupa sih. Kayak, Itu siapa itu? Terakhir itu ya. Terakhir itu. Itu gini deh. Intinya itu lagi dummy program Dari program bener. di studio kan, di lobby Iya, studio. bener.
gue lupa programnya apa. Om Ded itu jadi hostnya. Iya Ya kan? benar. Gue pesertanya. gue lagi. Lu selain jadi editor, kreatif, peserta, sound, lighting, kayak bikin TV sendiri Gue deh. lagi. Jadi pas ada kejadian gebrak meja, itu depan mata gue. Kita langsung bingung ya mau ngomong apa ya. Gue juga peserta waktu itu, peserta juga? iya. Ya, kita juga jadi talent VT, ya kan? Semuanya, Jadi iya, semua. Kan ada peserta yang gue tuh lupa berapa, 3 kelompok kalau nggak salah. Ngapa 3 kelompok? Nah, gue peserta yang babak selanjutnya. Jadi yang Oh main iya, gugur nih. iya bener. Program apa ya dulu yang mau dibikin ya? Bikin Gua lupa. quiz-quiz gitu lah lupa. Iya. Nah, gue yang babak selanjutnya, gue masih maju. Set. Gue jadi peserta, tiba-tiba lewat lah bos kita. Kan. Dipanggil sama Om Ded. Hey, gitu. Gimana program itu? Gimana kelanjutan program yang kemarin mereka omongin? Gue nggak tahu. Terus kita masih ketawa-tawa tuh kan. Jadi gak pernah serius. Jadi serius. Gue bingung buang mata kemana gitu. Takut ketangkep ya. Ada yang ketangkep, kiri ketangkep. Iya lagi itu langsung suasana Awkward langsung. Oh gila. Udah habis itu nggak ada. Iya, abis itu gak lanjut deh kita. Iya. Tapi kehilangan sosok Gila, lagi. itu bener. Iya lagi. Wah. Gila. Sayang ya kalau Sayang banget sih. diinget. Oh kalau dipikir-pikir ya maksudnya kalau misalnya berlanjut sama Om Ded mungkin sosmed bisa ada sampai sekarang bang. Bisa. Bisa. Iya anjir. Lu hilang di TV, lu muncul di YouTube. Di YouTube Iya. benar. Gitulah. Kenapa kita gak bikin aja juga Iya lagi ya. di YouTube-nya Bang Ipul? Sosmed lagi ya. Heeh. Kita aja yang komentarin. Lagi ke TV lu bareng sama Nadia kan? Bos gua. Gue main Nadia aja gue. Iya. Kapal tuh. Bos gua Mbak Nadia Udena ya benar. Itu lo orang Kompas pertama atau sebelum lo ada lagi? Gua orang Kompas pertama. Oh, berarti lo yang Peletakan batu Iya. dia. Gua orang Kompas pertama, tapi maksudnya udah ada karyawan sebelumnya sih. Mm-mm. yang Berapa lain. orang? Dulu tuh sebenarnya Kokiku tuh maksudnya dikit lah orangnya kayak 10 orang deh. Di awal tuh 10 orang, tapi ya itu dulu udah ada produser juga di sana. Terus ada videographer sekalian editor juga kan itu. Sama ada beberapa tim lain lah, GA-nya lah, sales-nya gitu. Itu 10 orang lah mereka. itu tayangnya cuma YouTube TV kan? Nah, YouTube TV, cuma YouTube aja kan? YouTube doang. Jadi dulu tuh emang di Kokiku itu awal itu emang fokusnya cuma buat resep masakan di YouTube channel doang. Jadi tutorial gitu loh bang, tutorial food gitu. Nah fokusnya di sana. Tapi memang waktu itu Kokiku apa ya? Kita waktu itu di zaman itu Kokiku emang number one lah. Trendsetter. Trendsetter lah. Iya. Jadi dia bikin semua resep-resep dengan si chef-chef yang lumayan udah terkenal juga tuh waktu itu gitu kan. Nah tapi waktu itu gue masuk ke sana. Di momen gue masuk kan masih sepi banget tuh. Wah gila tuh vibe-nya beda banget. Jadi lo bayangin bang, kita di Kompas orangnya rame banget. Iya. Rame banget, kerjaan kita tahu-tahu mulu. Wah, parah banget kan. Gue masuk di sana yang cuma 10 orang tuh karyawannya waktu itu. Kayak anjir gila. Itu gue lumayan agak jet lag tuh. Kayak anjir nih gimana nih gue harus ngikutin si ritme pekerja di sini gitu kan. Dan lo masuk langsung jadi bos kan? Enggak, gue masuk jadi produser dulu. Oh. Jadi kan gue kreatif nih, gue masuk jadi produser dulu nih. Nah, gue produser. Terus kita masih fokusnya waktu itu emang si resep channel doang kan. Iya. Nah, sampai akhirnya udah mulai makin serius lah dari bosnya kita juga gitu kan. Kayak oke deh ini kita coba expand ke ranah komersial juga gitu. Jadi waktu itu ada di satu titik gue inget banget pertama kali kita bikin komersial video adalah namanya Hair Biology waktu itu. Itu kebetulan harus temennya bos gue sebenarnya. Nah jadi kita bikinin tuh video tutorial tapi buat brand. Nah dari si Porto itu kita jual lah ke brand-brand lain sampai brand-brand gede. Nah masuk tuh mulai ada Royco lah, ada apa. Nah akhirnya baru kita expand lah tuh kayak oke nih kita boleh nih PH serius lah gitu kan. Tapi kalau misalnya PH serius berarti kan gue butuh tim. Betul. Nah di sana tuh gue mulai naik lagi tuh gue bang, gue nggak jadi produser lagi, gue jadi head production di sana. Jadi gue jadi head production,
gue ajak lah teman-teman Kompas lainnya gitu. Oh, dari situ awalnya. Dari sana. Setelah lu berapa bulan atau berapa tahun di situ? Kayaknya berapa bulan deh. Hitungan bulan doang ya? Hitungan bulan doang deh gitu. Hitungan bulan. Jadi awalnya tuh yang gue ajak itu justru editor dulu satu, Bang. Ricky ya? Ricky waktu itu. Mm-mm. Jadi editor dulu satu karena gue udah biasa kerja sama Ricky. Gue Ya. udah tahu. Maksudnya Ricky udah tahu lah, bahkan nggak gue brief aja dia tahu harus bikinnya kayak gimana, udah tahu gitu loh isi otak kita gitu. Terbaca ya. Terbaca gitu. Dia yang edit sosmed waktu itu, BTW ya kan? Exactly. Lu kenapa nggak ngajak dia? Dia enggak, Ricky tuh ngedit 11-12 Bang. Sosmed dulu. Sosmed kan lumayan banyak tuh editornya kan. Tuh pernah ya sosmed ya? Pernah. Iya. Nah 11-12 Kenapa nggak ngajak gua? Iya, lu ngajak dia si one in the package. Iya juga ya. Iya. Nggak tuh kan waktu itu dari bos gue nyarinya editor. Kan dia juga bisa. Waktu itu belum, dia kan belum. Oh Belum iya. fokus. Dia bisa kayak gini karena kepepet. Alam, terbentuk alam. Kebentuk alam. Bentar nih, gue ngecek dulu nih. Iya dia udah. Tapi ngomong-ngomong dong nih nggak ini nih. Nah, di Kokiku lo berapa tahun? Wah itu lumayan panjang juga tuh masanya. Sebenarnya total itu 5 tahun. Tapi dari Kokiku berujung sampai Fast namanya Bang. Dia udah merger soalnya. Gue lupa Fast itu V-nya apa? Awalnya Famous All 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 Star. Star. Oh V iya, apa? V apa? Famous All Star. Famous All Star. Tapi akhirnya banyak lah teman-teman dari Kompas yang lainnya tuh. Jadi produser di sana ada. Pertama tuh Dianda dulu. Abis itu ada Yesi. Iya. Abis itu ada Arin. Nah sampai ada editor-editor baru Kompas TV itu udah kayak Kompas TV perjuangan lah di sana. Ada aja semuanya ada gitu kan. Tukul juga Di Kompas ada TV Tukul, ya? Kompas TV ada Dana, bahkan Dana gue di Kompas TV nggak ketemu, Dana masuk sana juga gitu, jadi lumayan rame tuh, jadi timnya lumayan gede sih waktu itu di Kompas TV Bang, di Kompas TV sorry, di Kokiku tuh lumayan gede timnya. Nah terus habis itu merger kan, jadi mergernya tuh udah sama Indofitgram, sama ada apa dulu tuh, ada beberapa company lain juga tuh. Kan merger itu 4 perusahaan kan? 4 company, betul. Dari 2017 ya? Mulai 2017. 18? Iya 18 ya. Kok kan mergernya kan sama perusahaan gue juga. Oh iya. Anjir lo apa ya dulu ya? Gue bahkan gak tahu. Sama apa ya Bang? Indofitgram. Oh iya. Jadi gue di layoff sama Indofitgram. Lu di bareng layoff lu ya? Iya. Indofitgram merger sama Kokiku. Oh iya benar. Ya sama Famous. Iya benar. Iya, makanya lo kenal Dana kan. Betul, karena Dana masuk dari sana kan. Dana itu ya gue yang ngajak dari Kompas ke tempat lu, baru masuk ke gue. Betul. Gitu. Tuntutannya gitu. Ayo lo nggak ketemu. Gila. Ya, tapi lumayan lama lah itu kan, maksudnya gue dari 5 tahun lah totalnya. Iya. Di situ lo baru belajar digital kan? Di sana aku baru belajar digital. Jadi waktu itu Kokiku TV itu sebenarnya juga MCN kan. Jadi itu tuh multi channel network yang mana kita nge-manage juga si talent ini gitu loh, buat si YouTube-nya waktu itu. Nah, tapi itu ada timnya sendiri tuh. Yeah. Nah, kalau gue kan emang fokusnya di production-nya nih. Internal gitu kan? Internal. Jadi tapi kalau talentnya mereka butuh syuting, lo juga yang support? Memang ketika dia dealingnya harus dapat support dari production-nya, ya pasti akan support itu juga. Nah, zaman dulu pun juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ada beberapa talent yang emang harus kita syutingin gitu. Ada yang enggak, mereka yang syuting sendiri tapi kita ngasih konsultannya aja, konsultannya aja. Dari Kokiku lo ke? Dari Kokiku, dari fase itu terakhir 2023. Itu 2000 enggak deh Bang. Itu 2023 tuh gue masuk ke TikTok deh, tapi sebelumnya itu gue sempet di MNC dulu. Oh, gue kira langsung dari. Enggak. Jadi dari fase itu gue masuk di SMN Star Hits tuh dulu tuh. Jadi dulu kalau misalnya ada yang tahu SMN sama Star Hits itu tuh sebenarnya talent management yang mana nge-manage talent Indonesian Idol, MasterChef, terus kayak alumninya ya. Alumninya semuanya. Audisian sana. Audisian per RCTI-an atau apalah itu MNC Group pokoknya. Nah, itu di-manage sama mereka. Nah, di sana tuh gue juga jadi head production. Buat konten-konten talent itu juga. Sama yang gue ada juga tuh yang gue bawa ke sana Bang sebenarnya. Siapa? Ricky. Lagi Ricky. Kira dia masih di sana. Masih di sana sekarang. Masih di Fast. Nah, sempet di Fast, jadi gue duluan tuh
yang ke sana, baru Ricky nyusul. Hmm. Ya Ricky nyusul, terus habis itu ada Danti juga masuk bareng gue. Terus habis itu ada namanya Aloy itu dulu juga temen gue di Kokiku di FAS. Dan dia tuh lo kenal di? Danti itu kenal zaman Dan di VIP bukan sih? Iya. VIP. Oh iya, Oh, tahu gue tahu. oke. Berapa lama lo di? 1,5 tahun deh kayak Oh, gue lama di sana. juga ya? Ya, 1,5 tahun gue di sana, baru gue ditawarin TikTok. Itu yang ditawarin. Ditelepon gue sama TikTok. Keren. Nah itu untungnya nih bang, sebenarnya gue di FAS itu jadi emang pembubaran tim bang. Hah? Jadi bukan nggak resign anjir. Jadi waktu itu mereka intinya ganti model bisnis lah. Ganti model bisnis yang mana production tuh nggak mau dilanjutin lagi. Baru diomongin bakal disudahi nih di cut nih ya. MNC nelfon. Udah tahu dari mana ya? Udah malah disadap gak sih? Kalau orang keren itu nyebar Iya sih. teleponnya. Iya. Tapi lo ada yang telepon nggak sekarang? Debt collector, gue bilang udah lunas nih beneran deh. Temen saya tuh yang pakai duitnya Gue nggak ngerasain jeda yang kosong gitu lah. Jadi langsung keterima juga di MNC. Tapi biasa yang tadi gue bilang di awal, gue selalu kasih jeda buat diri gue, liburan dulu gitu kan, baru gue masuk MNC gitu. Oke. Nah, dari MNC baru ditelepon TikTok. Gimana teleponnya? Halo. HRD apa? HR-nya. Jadi awalnya itu emang di chat dulu tuh by WhatsApp. Gue nggak tahu deh dapat WhatsApp gue dari LinkedIn apa gimana, gue nggak ngerti. Ya dapat dari WhatsApp, di chat, dari TikTok. Lo tertarik nggak buat nyobain di sini? Terus kita teleponan, beberapa user lewat, udah masuk gue di TikTok. Di TikTok gue almost 3 years. Kenapa selesai di TikTok? Kalau gue tahu alasan dia ini. Apa? Lupa paspor. Gak bisa login. Bedanya adalah dulu tuh gue transisi dari FAS ya maksudnya dari FAS ke kemana, ke SMN Starhits itu fokus gue tetap ke video production gitu kan. Sebenarnya intinya tuh masih kreatif entertainment lah jatuhnya. Masuk ke TikTok itu kebetulan gue megangnya kan TikTok Shop. Jadi TikTok Shop ini tuh memang gue di hire-nya tuh dulu di produksi internal lah jatuhnya gitu. Tapi as produser di awalnya. Mindset kita nih ya, kita pikir sama aja lah, paling bedanya apa sih gitu kan. Ternyata pas masuk beda banget. Itu adalah TikTok Shop. Fokusnya memang dia benar bikin video TikTok itu betul, tapi target kita itu bukan cuma sekedar video quality doang atau quantity doang, tapi kita harus gimana bikin video itu bisa menghasilkan uang gitu. Dijual. GMV lah. Enggak dijual, Bang. Jadi? Itu tuh sebenarnya video support buat kreator buat live gitu sebenarnya, buat affiliate lah, konsepnya affiliate ya. Jadi kita support si kreator ini. Jadi gue tuh masuk tuh di tim kreator lah. Jadi di tim kreator ini yang mana kita nge-manage si kreator ini banyak banget gitu kan. By tiering tuh udah banyak banget lah tiringnya gitu. Nah kita support tuh mereka, tiap mereka mau ada campaign apa ya kita support, dia harus bikin apa gitu. Kita harus nganalisa kontennya dia gitu bang sebenarnya. Dan mungkin beda lagi ya cara pola kerjanya. Sebelum-sebelumnya company Indonesia ya, Indonesia banget nih. Terus kita masuk ke multinational company gitu loh. Secara pace kerja tuh emang cepat banget dan sangat pergantian itu emang lumayan agak crazy aja sih menurut gue. Jadi kayak berubah-ubah aja kan gitu kan. Nah sampai akhirnya awalnya kerja produksi jadi produser, pindahlah akhirnya gue jadi CM, creator manager. Itu kerjanya creator manager tuh gue yang nge-manage si creator-creatornya nih. Community. Betul. Jadi sebenarnya dulu tuh CM-nya ada, tim kontennya ada. Nah sekarang tim konten ini semua jadi CM. Melabur jadinya. Melebur. Jadi CM yang ada kemarin nambah aja okay. Gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang pekerjaannya sulit enggak juga. Maksudnya kayak tergantung lah, depends masing-masing orang lah kayak gimana. Tapi mungkin cocok apa enggaknya sih. Nah mungkin dibuat gue kurang cocok di pekerjaan itu gitu. Makanya gue kayak memilih kayak sepertinya tersudahi aja gitu kan. 3 tahun ya? Karena 3 tahun toh di awal gue masih produksi kan. Iya. Dia tahun-tahun awal. Berarti lu di CM itu berapa lama di CM sendiri?
kayaknya bentar deh, itu 6 bulan deh Oh, kayaknya. kayak ini bukan gue banget nih gitu. What ya? 6 bulan deh, 6 bulan iya 6 bulan pas tahun gitu. 6 bulan pas tahun gitu. Jadi kayak wah nggak cocok nih gitu. Maksudnya bisa dikerjain tapi gue ngerjainnya nggak happy gitu loh. Lo tau gue juga lah, gue tipikal yang kerja tuh ya udah lah, maksudnya kayak dikerjain aja kan semuanya gitu. Iya. Kerjain aja semuanya gitu. Kayak sikat lah apa gimana gitu. Tapi di titik gue ngerasa kayak udah nggak bisa ya gue stop aja udah gitu loh. Kayak udahlah be, maksudnya udahlah nggak cocok kan gitu ya udah gitu loh. Habis itu lo udah nggak Abis itu pindah kemana? enggak. Nah, Abis itu dari semua kantor tuh lo yang paling sedih ninggalin yang mana? yang paling sedih ya. Sebenarnya gini, Sih. tiap menurut gue ya tiap kantor tuh punya ini masing-masing lah, tapi menurut Iya. gue yang sangat berkesan banget Kompas TV sama FAS sama Kokiku. Karena lama juga lo di sana ya. Paling lama juga Kokiku. Gini, Kompas TV tuh gue ngerasa gue di build-nya tuh di Kompas TV kan. Gue Iya. beneran diajarin semuanya yang ngebentuk gue jadi kayak gitu. Skill, Kompas TV semua karakter. skill, karakter, gimana Mm-mm. gue sama orang ketemu apa kayak gimana, semua itu dibentukin Kompas TV. Jadi kayak bener-bener kayak gue sekarang tuh ya Iya, karena Kompas TV gitu Bener. loh. Kayak banyak hal lah, gue belajar banyak banget gitu loh. Di Kompas tuh sistemnya apa ya? Gue nggak Tenaga sama yang Iya, ilmu. tenaga sama kesenangan. Nggak ada. bener. Gue ngerasa hangat banget kalau di Kompas TV itu sebenarnya. Jadi warm banget gitu loh. Jadi Mm-mm. semua tuh keluargaan, nggak ada tuh yang benar-benar kayak angkuh sombong, lu mau angkuh mau sombong sini, justru lu nggak cocok di Kompas TV gitu loh. Kalau di sana Iya, kesannya iya. kan humble itu diajarin tuh di Kompas TV gitu loh. Abis itu gue masuk ke FAS Kokiku Jadi itu sombong. enggak Hilang sombong. enggak dong. Jadi Enggak gue dong. nih. Oh, justru gue bisa bilang Kokiku tuh jadi kayak baby gue jadinya. Gitu. Jadi apa yang udah gue dapet di Kompas TV semua itu gue terapin di Kokiku gitu. Beas yang dibentuk dari si Kompas TV ini bisa loh bikin sesuatu di Kokiku gitu loh. Betul nggak? Kompas TV tuh bukan Kompas TV sih. Kompas habis kalau lebaran liburan masuk. Hah. Itu dulu CEO-nya keliling meja. Lo pernah Iya. ngeliat sih? Ya kan? Bener banget. Bukan kita yang nyamperin CEO, Iya. CEO-nya yang bener-bener nyamperin karyawan-karyawan kecil. Bahkan sampai OB aja tuh semua disalamin. Bukan CEO doang, BOD anjir. BOD, BOD. iya. Jadi tuh selamat lebaran ya, gila. Bahkan mereka pun tidak merayakannya ya. Betul. Gimana kita nggak sehumble gitu? Gimana kita mau sombong di saat atasan kita aja kayak Humble banget. humble banget gitu kan? Bahkan dulu Pak Jio masih hidup juga begitu. Juga itu Iya. makanya gue pernah ini banget lah. Dulu kan Kompas TV tuh Dari Pak Jio Gedung- bisa jalan sampai. gedungnya lumayan banyak ya. Jadi ada di green sama gedung orange lah gitu kan. Itu lumayan jauh ya. Nah, si anak malas ini kan biasanya malas jalan kaki ya. Dia kan selalu naik motor kan. Tapi ada satu titik Mas Agung waktu itu CEO Kompas ya. Ya. CEO Kompas, dia jalan kaki, Bang. Dia jalan kaki. Di titik itu gue kayak biasa sombong. Enggak. Tapi juga tidak merubah apapun. Tetap aja sekarang juga Indomaret pakai mobil. Nggak ada ya. Cuman mungkin hatinya aja jadi lebih humble. Malasnya mah tetep. Gue kayak Beda, malah sama sombong beda. beda. Tapi di sana tuh gue ngeliat gila ya, maksudnya orang sekelas CEO aja gitu loh, sekelas yang ya maksudnya kita respect banget sama dia gitu Iya. loh. Jadi kita kayak gila dia aja kayak gitu, masa gue begini sih gitu. Jadi dia tuh ngeliatin contoh gitu loh. Anjir, Iya, nyontohin. kita nyontoh yang baik dari mereka lah. Gitu. Meja kita kan kubikal ya. Kubikel Ini ini. kalau Kalau kan kita nggak punya meja. Ya kan gue numpang, ini gue numpang nih. Kalau ngeliat dari jauh tuh nggak ada orang. Dan dia effort jalan Nyamperin. nyamperin. Iya. Anak-anak lagi nongkrong di bawah. Pas ngeliat ini, set, Mas Agung. Kita antara enak gak enak. Ya. CEO nih, berdiri langsung minal izin lupa izin. Dia senyum-senyum aja, enggak. Iya nggak Nggak marah. Ngapain tuh pada nggak kerja nih gitu. Iya Nggak lagi. ngebentak. Bahkan ada Nggak. dulu atasan kita yang suka ngebentak-bentak ditegur. Katanya ini bukan Iya, budaya iya, iya. kita. budaya kita. Budaya benar. kita di Even kita si CEO Kompas TV Mas Bimo aja tuh Iya. Iya. gila humble juga cuy, maksudnya kayak soft spoken banget gitu loh. Parah. Jadi kita kayak Jadi kita mau teriak-teriak mau apa mau gimana nggak malu. nggak loh. malu lu. Gue pernah satu lift sama dia, sama Mas Bimo. Terus Kalau di kantor lain mungkin gue udah nggak di situ kali ya satu lift sama dia.
Lah sekarang juga lu udah gak di situ, mungkin itu efek sampingnya. Cuma 3 lantai tapi berasa lama kan. Eh, Dalam hati gue mikir nih, Oh, pintu kebuka siapa duluan yang keluar gitu kan. Harusnya dia loh. harusnya dia dulu lah. Harusnya pakai Lu mikir mempersilakan kali ya. silakan Mas gitu. Enggak ada Harusnya. enggak ada humble-humble-nya, percuma lu kerja di Kompas TV. Begitu kebuka, ting. Gue minggir gini kan. Tangan dia mencet tombol dong. Nah, Silakan Mas. Hah? Enggak Mas. Iya dulu. Jadi tuh sampai tutup lagi, turun lagi dia. Silakan. Ketutup Mas lagi. Bimo yang bukain lift, gila. 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 Kita dulu kalau mungkin kayaknya kalau kita di posisi dia ya, dengan kebiasaan yang tidak terbiasa, kayak kita gak akan pernah punya perilaku atau sikap kayak gitu sih. Iya. Iya. Itu memang benar. dibentuk dari dari wilayah lingkungan gitu. Kayak mungkin Iya. kalau gue masuk ke kantor yang bukan Kompas nih, nggak ada kayaknya sisa-sisa begitu. Mau ke senior dulu, Mas, Mbak gitu, nggak pernah Iya, lepas tuh. Iya. Terus nggak ada senioritas, kita tuh nggak pernah di apa ya, walaupun kita junior tuh nggak pernah tuh kayak kita ngerasa diintimidasi oleh Iya. senior tuh nggak ada. Tapi kita juga tetap sopan, ya. sopan Iya. itu benar. Kayak kita aja BMT kan. Iya. Heeh. Gue BMT 1 Iya, lu aja ke 5. beda 5. Iya. Iya, jauh banget dari 1 ke 5. Kan harus ikut kalau kita senior aja. Iya, Bas. Iya, Iya, kan? Bas Saipul. Iya sih. Tapi Baik. kita juga nggak pernah yang ngelunjak gimana Di banget. tempat lain aja katanya nggak berani ngambil galon yang biasa diambil galon sama senior gitu. Iya, kita Tahu. borong. Nggak baru. Bang pergi lu. Benci bang, ganggu banget. Ya, itulah maksudnya kelebihan Kompas TV itu. Iya, sangat-sangat kekeluargaan. Tapi memang gue juga ngerasa salah satu orang yang beruntung sih pernah Ada di sana ya. pertama kali punya pengalaman kerja tuh masuk ke Kompas. lingkungan yang benar-benar sangat nyaman. Mm. Nyaman banget deh. Itu bisa dibilang kita kerjanya bisa dibilang capek sih sebenarnya. Maksudnya kita Capek lah. kita stripping, terus kita syuting juga gak kelar. Misalnya ini kita pergi keluar kota syuting, pulang terus harus berangkat lagi, itu sering banget kan dulu kan. Tapi Cuma entah tukar kenapa, koper doang iya ya? cuma tukar koper doang, tukar baju gitu. Tapi entah kenapa bahkan kantor tuh kayak rumah gitu. Yang kita Iya, kejar tuh Di weekend lo iya, kita kantor loh. iya makanya yang kita kejar itu bahkan ketika pulang dari luar kota kita ke kantor dulu, bukan ke rumah dulu. Bener lagi. Iya, jadi Ngumpul ya. iya ngumpul dulu gitu. Kita bawa oleh-oleh dengan Iya. dengan Seadanya. DLK kita itu kan. Bawa Yang duit oleh-oleh. DLK dia malah kita nombok tuh buat DLK ya. Iya benar. DLK-nya tuh so tiny. Kayak mungil gitu kan. Tapi itu selalu Yang- tuh pulangnya ke kantor gitu. Gue inget banget lo sering banget nongkrong sampai jam 3 gitu ya. Iya, Sampai betul. subuh bang. Sampai subuh. Orang-orang pada pulang, orang-orang bangun buat CFD, kita pulang tidur. benar. Tapi dulu kita happy aja ya. Lu happy aja sih benar. Dulu tuh ada masa, maksudnya kan di kreatif tuh ada masa-masa buat riset juga gitu kan. Mm-mm. Buat riset atau gimana. Bahkan gue ngeriset sambil gue main bang, sambil gue nyetir mobil. Kayak gue teleponan sama narsum gue itu. Bener. Gue berhenti dulu bentar ya, gue mau riset Mau dulu nyatet. nih. Mau nyatet gitu dulu bang. Ini drama apa nih yang paling lo inget dari ya Kompas lah ya, yang kita semua tahu. Duh gila, Kompas tuh kenangan gue tuh banyak indahnya. Banyak, Bang. semua drama. Nggak, maksudnya nggak drama, lo lebih banyak indahnya sih kalau gue sih sebenarnya. Gue nggak terlalu banyak yang drama aneh-aneh sih. Bang. Berapa tahun sih lu yang total? Kan lu 4 cabut tahun. duluan kan. Oh, Gue merhatiin Instagram lo kemarin kan. Hah. Jadi Instagramnya biasa nih buset liburan dan luar kota, luar Parah. negeri semua. Lo kenapa sih malu foto di Braga gitu? Atau apa pocong-pocongan? macam-macam lalu. Jadi pentingnya. Gila Instagramnya tuh estetik Estetik semua. banget bang, diwarnai. So selfie-selfie-nya dia tuh masih estetik gitu. Iya, bener lagi. Iya bener lagi Be. Iya gimana ya bang ya? Selera. Selera Keren. tes Iya. gila. Bang ingat gue kreatifnya sosmed. Benar. Nah coba sosmed tuh estetik banget bang. Betul. Gila. Benar. Iya loh. Gila gue sampai mikirin bahkan buat grafisnya, buat dia ngegantung goyang gitu itu gue pikirin bang. Gimana supaya nggak terlalu goyang? Iya gimana tuh goyang, gue request nih sama Nino, too much nih goyangnya, Ya, kurangin dikit gitu. Segitunya dulu gue mikirin gimana masa buat Instagram gue sendiri Nah, jelek, tuh anjir. deh. Ya lah. Bagus banget sama Instagramnya. Penyakitnya cuma nggak konsisten. Gitu. Kalau gue niatin jadi konten creator mah bisa. Bisa. Sangat. Ah. Lo yang begitu aja udah 2000. Iya Set makanya. ya sudah 2000 followers. Pas gue lihat pantesan postingannya Estetik begitu banget, semua. Iya. Liburan Jeju lah.
Kagak ada nih yang di Nadik Ada, jeruk yang nih di gue. kota nggak ada nih ya. Blok M Nggak ada tuh yang di Senopati deh. nggak ada. Iya, kan alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat gitu, Bener. Bang. Lu inget nggak momen ini? Anjir, inget banget lagi. Gue masih nyimpen lagi tuh di IG gue. Ini IG dia, IG Oh iya. Ini tuh Bjorka masih kecil. Bjorka Iya. masih kecil dan udah selesai ya Bang ya season 1 ya. Kita udah selesai syuting nggak sih Bang? enggak. Bahkan ini kita udah di kantor masing-masing. Oh iya. Tahun berapa itu ya? Bahkan program udah 2017 selesai, aja. Ringo masih mau ketemu loh. Iya memang. Iya memang. Tapi ya alhamdulillah Iya, sekarang juga talent-talent yang pernah kerja sama bareng kita tuh nggak pernah yang jadi lupa gitu Jadi loh. inget Kalau ya. kita masih say hi, mereka masih mau bales, Masih. masih inget. Iya lagi ya. Ini lo di Kokiku, ini kita bertiga beda nih. Iya benar. Gua di Lo di VG ya? sebelum di VG. Sebelum VG ya? Di apa ya? Canting waktu itu. Oh iya, iya, cantik bener. bener. Meci di kloset. Iya lagi Ini bener. gue lupa bukber atau apalah pokoknya. Bukber. Di PIM. Iya kapan bener. ini? Datang lah, gue kira Ringo sendiri ya. Enggak Iya, bawa istri sahabat. dan anak. Apa ya, Mak? Kan maksudnya Artis. beberapa kali gue juga suka main ke rumahnya. Hmm. Masih kayak ya maksudnya masih sering kontak lah. Waktu itu sosmed yang pengurangan durasi inget nggak? Ingat Dari 1 jam jadi 30 menit. jadi 30 menit. Heeh. Kalah sama news lagi-lagi gitu. Aduh, Dari 5 segmen, dari 8 segmen jadi 8 5 segmen. segmen. Iya dari Hmm. berkurang deh pokoknya. Iya. Nah, itu Ringo sempet baper, Iya. Oh. termasuk kita juga baper. Semuanya baper tuh. Semua baper. Ke perusahaan kan, ke Iya. company kan bapernya kan. Ini kenapa kok nggak program makan apa-apa? Hmm. Tahu datanglah kita ke rumahnya, kayak silaturahmi ya Ringo. Ini. Datang Nggak ada bahas kerjaan. gak ada urus kerjaan. Udah habis itu dia mau syuting lagi. Ya karena itu tadi mungkin yang dia bilang karena semuanya nyaman. Iya. Tapi emang senyaman itu sih, senyaman Programnya itu juga nyaman. sih. Dan waktu itu pun maksudnya didengar dari bahkan guest star yang datang pun dibilang gila enak banget ya program ini kayak Iyalah ngomongin orang dibayar. iya ngomongin orang dibayar terus kayak ya udah kita juga lepasin aja gitu loh Tio. Gue ngobrol juga terserah mau ngomong apa gitu. Gue cuma ngomong gitu doang. Iya. Iya kan terserah mau Mungkin ngomong nanti apa gitu. ditampilin komen Iya. dah tuh. Paling nanti tuh biasanya tuh kalau kayak gitu tuh ada request lah terakhir. Tadi gue ngomongnya parah banget ya Be, ini boleh yang terpotong. Nah, itu ada. Yang kayak Nah, itu gitu boleh ada. banget ya. Itu boleh banget. Nah, terus kita tipikal yang enggak boleh, enggak mau gue potong enggak. Kita tuh enggak tipikal gitu. Kita juga mentingin kenyamanan si guest star Iya. kita. Iya. Jadi mereka kayak Be, nanti boleh nggak ya dipotong? Boleh, ntar gue potongin. Ntar kasih tau gue aja di part mana gitu. Kalau ini Bang, itu tuh lagi ada di tren ya Bang. Ada dulu Iya, masa. nggak ada, gue sih Nggak. nggak ikutan. Dulu tuh ada masanya ini tuh pakai apps gitu loh. Enggak ah, Pakai apps. gue mau nanya nih, lo apa nyokap lo? Apa bunda? Anjing tuh muka gue tuh badan orang. dipas-pasin. Kalau sekarang AI, Iya. Kan berapa? Gila, sebelum ada AI aja gue Iya. bikin begitu, Bang. Ini AI ya. Iya. Iya. 22 Maret 2020. Tuh. Tuh. Tadinya ya gue sengaja nyiapin ini biar menyentuh gitu. Ya ampun itu gue waktu kecil gitu. Ya ampun itu nyokap gue waktu muda. Nggak jadi yang menyentuh gue. Dikocak. Kayak doang badannya boleh. Lu juga lagi. Ini soal masih ketipu nih kalau ada telepon disuruh bayarin pulsa. Gak diteliti. Sering kena scam lu ya. Ini siapa? Nyokap bias kali. Kan fotonya jadul kan. Tapi kok nyokap foto begitu. Kan masa lucu emaknya kocak. Iya, orang gue melet gitu. Nggak jadi menyentuh dah. Gak jadi tersentuh deh. Wah, ini waktu gue waktu ini rumah di Oh iya, resmiin. Syukuran rumah ini. Waktu syukuran rumah ini semua pada datang tuh waktu itu. Lo ada gak sih Bang? Enggak ya? Lah gue nggak diajak apa? Undang Undang lo. lah, Siapa nih? juga. Iya. Kan lo bukan teman gue. Belum di Indonesia gue. Iya tuh syukuran rumah ini. Ini 2020. Iya benar 2020. Pas baru pindahan banget tuh di sini Bang. Gila. Belum masih kosong rumahnya. Iya tuh. Mm-mm. Kursi yang gue dudukin belum ada nih. Belum ada. Bukannya 2018 loh. Iya, Kayaknya. belinya. Karena Iya, gue renov dulu. oh. Nah gue tuh
prinsipnya tuh kayak gue mau tinggal di rumah ini kalau udah selesai semua. Konsep rumah yang gue mau tuh harus terrealisasi dulu gitu loh bang. Berarti 2 tahun lo ngungsi. 2 tahun gue ngekos, jadi waktu itu bertepatan juga karena belum mood nih pindah gitu loh. Kan jauh ya, kita terbiasa dengan kosan yang dekat sama kantor. Gila, dulu kosan gue dekat banget sama Kompas TV bang. Lu bayang gak gue Iya. harus pindah ke sini gitu kan. Jadi kayak aduh ntar dulu deh gitu, jadi banyak entar-entarnya tuh, jadi sampai akhirnya yaudah deh gue putusin buat renov rumah gitu. Terus renov rumah baru gue pindah. Ini berarti lo udah tempatin 2018, beli 2018. 2018 ya. 20 tahun ya? 15 tahun? Nah enggak lah, 2018 berarti berapa sih? Apa sih bang, lo gak bisa ngitung ya? Nah, Enggak, ini tenornya. tenornya tuh 20 tahun bang. Cicilan. Awalnya 20 Iya. tahun tenornya, Turunin. gue turunin tenornya. Sejauh apa peran bunda lo di rumah ini? Nah kalau buat rumah enggak sama sekali bang. Serius? Buat rumah enggak sama sekali. Masih? Even bahkan bunda datang ke sini dia bunda itu tipikal orang yang ketika itu udah dari gue semua dia nggak akan Nyampurin? nggak akan tuh dia komen ini banget nih ini banget nggak. Jadi bunda tuh oh ini ya lo terserah lo mau ngapain Keren lah. gitu. Jadi kayak ya udah Jadi gimana pertanyaan gue. bukan seberapa peran bunda, peran pesangon. Aha. Sama dari mana? Tapi itu di sini tuh momen waktu gue lagi transisi pindah dari FAS ke MNC, benar. Itu rezekinya memang pada saat itu udah Iya. adanya kan. Ada pesangon bang, ada pesangon gue yang dipotong itu. Iya, gue juga lagi. Dipotong siapa? Dipotong, gue nggak full pesangon gue mah. Gue kok Ih nggak apa-apa, nggak bisa gue 5 tahun 150.000, terus 50.000 5 tahun. nggak full pesangon gue, karena waktu itu gue cuma kayak ya maksudnya kan gue dibubarin setim kan. Iya. Bubarin setim, gue cuma bilang ke manajemen waktu itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya kan mungkin secara salary gue lebih tinggi daripada yang lain daripada tim gue gitu, terus gue lebih lama juga daripada mereka gitu. Ya lo potong yang gue tapi jangan potong tim gue. Tapi tim lo dipotong? Enggak? enggak akhirnya nggak dipotong karena ya udah, maksudnya kan anjir gue dipotong tim gue dipotong, gue ngamuk sih gue terbalikin anjir. Iya kan gue udah bilang gak apa-apa potong gue tapi asal jangan tim gue nggak dipotong. Jadi ya udah, Duit pesangon nih buat rumah nih. uang pesangonnya adalah masuk di part rumah ini. Keren. Gue kira bunda. Enggak Gue kira cash lo ini loh. enggak lah bang. Kan Bang. bunda lo kan baik banget. Bang baik banget. Iya lo Namanya- tolong bedain dong. Namanya ibu ya. Iya anjir mana yang gak baik. Baik banget, iya emang baik banget mak gue. Gue inget yang pas kita masih di Kompas, terus gue nggak tahu pertama kali lo keluar negeri apa pertama kali lo ke Amerika gitu. Pertama kali ke Amerika. Dia ngurus paspor apa visa waktu itu? Bisa. Gue lupa sama siapa aja ya. Yang gue nganterin lo, nemenin lo naik mobil saking gak ada hiburannya di kantor. Gue diculik sama dia. Bang lo gak ngapa-ngapain kan? Kenapa? Ikut gue naik mobil. Gue lupa siapa itu. Dulu aja tuh karyawan yang punya mobil cuma dia. Nah kalau itu kan peran bunda ya. Kalau itu peran bunda. Oh, dulu. mobil ya. Mobil dulu tuh ya. Mana sih Be? Udah ikut aja. Udah diajak tuh. Kok jauh kok. Kalau mau ya. Problem. Kalau diapa-apain gimana bang? Nah, belum ke Banjirok. Dan ntar gue ngurus visa apa paspor tuh gue lupa. Iya lagi. Mana lo? Iya lagi anjir. Mau ke Amerika? Anjing. Amerika. Gue nganterin orang yang mau jalan-jalan. Di tengah Enggak, jam tapi kerja. kayak lo anak kecil yang mau ditinggal bapaknya pulang. Ditinggal bapaknya Iya. kerja. Jadi Dia jalan-jalan kata ya. harus keliling dulu. Nah kalau Amerika tuh peran nyokap gue 100% itu bang. Karena gue gak punya duit, karena gue masih kerja di Kompas TV. Anjir. Bener. Iya kan makanya. Dan kalau nggak salah itu di tengah lo mau resign. Sebelum resign. Sebelum Kan resign. umroh dulu. Enggak. Di tengah Sebelum- pilihan, di tengah pilihan. Apa karena tuh? gue tawarin Nestle waktu itu. Oh, Nestle ya. Gue dapet tawaran Nestle, terus gue harus ke Amerika. Gue harus ke Amerika, terus gue bimbang. Gue harus gimana ya? Mau Nestle apa Amerika? Mau Nestle apa Amerika? Iya. Gue di Amerika. Ya iyalah. Temen-temennya ya Amerika lah, Be. Amerika lah be. Teman-temannya juga gak dukung, gak support. Orang pengennya jenjang karir ya. Ini mah Amerika lah. Gila, gue kata, iya gue
gue terima di Nestle anjir. Akhirnya gue tolak. Iya, soalnya barengan kan, Barengan banget. tuh nggak bisa nunda kan salah Gak satu bisa kan. nunda. Antara- Yang Nestle gak bisa nunda. Karena gue bilang gue harus liburan dulu. Terus lumayan panjang lah waktu itu. Terus dia gak bisa nunggu. Nggak mau. antara take it or leave it kan semuanya, dua-duanya. Anjir ya lagi. Ya medical be, lo ngapain? Semuanya ngomong Amerika liburan. Iya, Padahal bener. kalau gue pikir-pikir kayak anjir kalau gue di Nestle bisa aja gue Ke Amerika berkali-kali. Berkali-kali. Nggak harus nunggu bunda. Bener. teman Itu orang-orang yang gak pengen melihat temennya maju tuh. Nggak kan kita bilang, Bel lo tahun depan apply ke Nestle juga masih terima. Iya, Udah ada sistem itu ya. nggak bisa lah. Ada sistem blacklist Di sebenarnya ya. Iya, iya. Udah. Kita Anjir. nggak paham sih dulu. Iya banget lagi anjir. Kalau gue pikir kalian menjerumuskan gue ya. Bener. Anjir. Gue iya aja lagi, iya juga ya. Ya kan sebagai teman gue lebih bangga ngeliat teman gue ke Amerika. Karena baru kelihatan ya. Iya, ih, jadi ke Amerika nih. Kalau lo di Nestle mungkin kayak, wah jadi kenapa dia di Nestle gua enggak kayak gitu, lebih ke Ain. Untung tapi lo gak ambil Nestle Ain tar lo. Bener. Dan lo nyesel nggak? Enggak sih, Tuh nggak kan? enggak sih. Tapi sebenarnya nyesel ya dulu awal-awal ya. Dulu awal kayak, tapi enggak juga sih. Maksudnya gue ngerasa ya gue dapat Amerika juga. Yang Amerika juga Iya. gak dapin semua orang coy. Jadi kayak ya udahlah aja gue kayak Tapi tadi bener loh kalau masuk Nestle juga Amerika jadi sebulan sekali. itu dia makanya itu gue gak nyampe tuh Iya otak gue kan? sampai Pada saat pikiran itu. pada saat itu Iya kan? iya. Sekarang baru. Sekarang kayak Iya gitu. Ya kita kan mana yang datang duluan aja. Iya benar. Lebih realistis ya kita ya. Iya benar. Bener-bener. Tapi ya udah lah, maksudnya gak nyesel banget sih. Toh maksudnya. Iya, kecuali kalau pilihan lo Kamboja atau Nah, itu Nestle. dia gua. Ginjal. Kamboja atau ginjal. Ya makanya. Toh setelah itu juga nggak lama habis itu kan gue pindah juga. Iya. Iya, itu gue ke Amerika. Iya, tahun kalau nggak lo berapa nggak ketemu teman-teman kokiku ya. Iya benar. Itu dia. Berarti teman-teman gue teman-teman Nestle sekarang. Lebih kaya-kaya. Lebih kaya-kaya coy. Sorry nih. Langsung level up. Upgrade. Teman-teman Nestle. Bener juga. Tetap Iya. nyesel. Tetap Nestle iya lagi. Udah harusnya udah jadi brand nih gue dari dulu. Iya, nggak jadi kacung agensi. Oh iya brand ya. Iya anjir. Udah brand nih dari dulu. Aduh. Biasa apa ini pilihan lu? Ini lagi temen. Iya. Nggak bisa tuh pilihan sulit Amerika tuh. Bener sih. Nggak bisa. Pada saat itu Pada ya. saat itu ya. Itu beneran bimbang banget tuh, anjir gimana ya? Gimana ya? Terus maksudnya ya bunda bilang kayak ya terserah gimana. Dia tapi udah bikin dulu aja lah visanya. Terus sama kayak disuruh milih lapangan pekerjaan atau MBG. MBG. Iya. Iya, langsung dapet sama Langsung dapet. dapet. Iya. BG gue juga gak dapet coy, gak nyampe nih ke gua. Misalkan, Misal. ya kalau gue ke Amerika, kita juga mikirnya ntar pulang dari Amerika oleh-oleh. Oleh-oleh. Kalau Nestle kita Iya. belum tentu ditraktir. Bener. Iya kan? Dengan harga dolar yang sekarang nih ya. Berat banget pertanyaan. Aduh. Ngaruh nggak sama hobi lo yang keluar negeri? Kan Bapak Presiden kita bilang, Anjing, jujur. kan Bapak Presiden kita bilang, orang desa nggak pakai dolar. Betul. Nanti itu yang berasa orang-orang yang sering keluar negeri. Beas pak begitu yang Saya tunjuk ya langsung Iya. ya. beas pak. Sebelah gue lebih jangan sedih. Temen saya sering banget keluar negeri gitu. Asli lebih nih. Sebenarnya Gimana? gini, mungkin berasa sih bang, pasti bang, berasa lah. Maksudnya satu dari tiket pesawat dulu aja naik semua bang, demi apapun gue ngejakin tiket pesawat aja mulu kayak, aduh naik semua lagi itu. Even ke domestik aja tuh naik banget. Iya. Gitu. Kembali aja gue Iya. pikir. Ke Bali aja kita mau niatnya kayak Bali apa. Pas lihat tiketnya, waduh, nggak jadi deh. Nggak usah. Mundur, nggak usah gak jadi ke Bali gue bang, gara-gara itu gitu loh. Ya pasti berdampak lah anjir. Tapi ya mau gimana? Lu bisa ngapain sih gitu? Ya lu jalanin aja lah anjir hidup. Mau gimana anjir? Tapi ada rencana keluar negeri lagi. Rencana mah ada aja, kita mah rencana mulu aja pak. Oke. Salah berarti. Jadwal deh, schedule. Yang pasti belum ada. Oh, nunggu dolar. Kayaknya dolar mah akan gitu aja sih bang. Nunggu dorong lewat. Maksudnya Iya, kalau nunggu dolar. lewat, Nunggu iya. dolar masuk ke kantong gue, iyalah Iya, gila itu. jelas. Akan stay di luar negeri kayaknya gue. Nggak kesana gue, datang stay gue. Ya udah, semoga lah ya. Semuanya dipermudah, diperlancar, Amin, apapun itu amin, hasilnya ya. Amin, yang penting sehat deh. Amin. Ada yang mau lo sampein gak Be ke mantan rekan kerja lo kalau nonton? Kan ini nanti gue potong posting Instagram. Oh, lu mau nyebar-nyebarin. Nah lo mau collaborate apa mau ke story aja? Takutnya kan gue ngerusak feed lo nih. Udah pasti kalau harus Afif kalau nggak usah nanya.
Yang nanya. Gak usah supir gue. Gila lu ya. Kalau kecuali lu mau konten lu orang itu. Tapi kan gue invite kolabor, tapi kok nggak di-approve. Gak usah. Dan sekarang gue bilang gak usah masuk feed gue. Udah di-like. Kebetulan bisa masuk tapi gak di-grid. Iya makanya. Story aja nggak di-repost nih mas. Suaranya juga thanks bang. Iya thanks bang. Wow ini jadinya. Bagus bang. Gitu Bagus bang. Nice work. Gitu doang. Nggak ada sih. Paling buat teman-teman apa ya? Maksudnya ya udahlah keep kontak aja lah. Maksudnya toh kita Betul. iya keep kontak aja. Toh Penting. kita juga masih di sini-sini aja nih. Ya udah. Kayak Kabarin, maksudnya jangan hilang. kasih tahu kalau lo masih hidup gitu Kasih ya. tahu masih hidup Minimal kirim gitu. satu reel satu Iya, hari. minimal kirim satu reel satu hari. Tapi ya maksudnya gini loh, gue tuh tipikal yang lumayan sangat menghargai friendship lah, pertemanan. Kenapa? Karena gue anak rantau coy, gue anak Betul. rantau. Orang tua gue jauh di Padang. Gue hidup di sini sama teman-teman gue. Teman-teman tuh sangat berharga buat gue karena kalau gue kenapa-napa siapa lagi yang bisa gue susahin, Bang? Temen gue. Kayak tolonglah dulu. Aku mau masuk rumah sakit kayak gitu. Kayak gitu kan biasanya kan. Maksudnya kayak udah Iya. apa-apa tuh minta tolong teman gitu lah. Jadi maksudnya kayak ya keep contact. Toh kali aja kita bisa berkolaborasi anjay. Iya. Betul. Gila. Silaturahmi memperpanjang rezeki. Betul, itu dia. Toh maksudnya kita lulusan Kompas TV coy. Gila gak ada yang gak keren. Proudly, ya kan? Proudly. Kita gak ada yang gak keren, kita keren semua. Mendingan pakai baju seragam Kompas mau gue. Kalau belum dibalikin ya. Gue masih di mana ya? Kayaknya ada Itu masih simpen muat. kayaknya. Mau dibalikin lagi jujur banget gue. Iya dibalikin. Balikin. Iya lagi anjir. Iya dibalikin. Kayaknya- Padahal keren loh. Keren dulu itu, ya. keren. Gue punya satu coy, karena gue punya banyak. Karena gue dulu request dibikinin jahitan sendiri. Badannya Harusnya gede. ada bener. Bingung kali. GA-nya balikin siapa yang mau? Iya makanya. Jadi gue coba balikin satu. Satu Iya, lagi gue gue cuma simpan. satu harusnya Iya. ada sih. Tapi misalnya gue simpan, tapi gue gak tahu di mana. Ntar gue cari kayaknya ada deh. Ringo atau Panji? Ringo lah. Sorry. Bahkan gue juga mau bilang Riko. Padahal gue gak pernah program. Sorry Mas Panji. Gue sayang banget sama Ringo. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Ya gitulah. Oke ya. Anjir, panjang juga ya obrolan ini ya. Panjang. Apa sih? Lu potongnya gimana sih ntar? Nggak usah ngapain dipotong. Anjir. Orang nyari watch time. Panjang dong. Orang ini time lapse kok. Ngomongnya dulu. Oke, buat episode Beas udah cukup ya. Terima kasih Beas. Iya. Terima kasih atas jamuannya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye. Bye. Takut banget.